Hal pertama yang dibicarakan oleh film thriller buku ini adalah itu adalah berlari ke pegunungan tandus terlebih dahulu, membakar lusinan truk berisi koin stygian untuk dirinya sendiri, dan dia memenuhi kemah hitam dan putihnya dengan upeti. Akhirnya, 99 lampu merah dijalankan sebelum pukul 12 pagi. Lari kembali ke rumah Anda sendiri. Saya tahu hanya karena saya tahu perkembangan plot dalam buku. Momen berikutnya akan aneh. Pada saat itu, Nether Coin akan menjadi satu-satunya mata uang universal di dunia horor, dan saya harus pulang pada pukul 12 pagi untuk memicu Sweet Dungyeon sebagai salinan di muka, dapat memberi saya pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan bagaimana bertahan hidup di dunia yang aneh. Tetapi jika Anda keluar, ada kemungkinan besar memasuki ruang bawah tanah multi pemain. Ruang bawah tanah multi pemain itu sulit, dan Anda tidak bisa menghindari bertemu rekan satu tim yang sudah meninggal. Saya bahkan lebih senang bahwa saya membakar cukup banyak upeti untuk diri saya sendiri. Setelah keanehan datang, upeti dapat dibeli dan dijual sebagai hadiah, dan upeti itu setia kepada pemiliknya. Terlebih lagi, penghormatan tidak akan terkontaminasi. Itu bisa membuatku berada di dunia yang aneh. Beristirahat sejenak. Saat tiba pada pukul 12 tengah malam, gelap gulita di luar jendela. Tidak ada minuman keras. Seluruh keberadaan saya terbungkus aroma cendana. Awan asap putih muncul di depannya. Ada banyak kartu kecil yang mengambang di asap putih. Ini memancarkan suasana dingin dan suram. Kartu-kartu kecil terbang ke telapak tanganku. Kartu ban Tiandi dan ratusan kartu upeti. Saldo di kartu ban saya pertama kali muncul di benak saya. 9999999999999. Padahal, kartu upeti dibagi menjadi beberapa warna. Saya tidak tahu apa arti warna-warna ini untuk sementara waktu, dan gambar di bagian depan kartu adalah upeti yang saya bakar. Saya membakarnya sehari sebelum kemarin. Sepasang kertas itu. Dalam kartu itu, dia menjadi seorang pemuda dengan kostum periode. Penampilan mereka lebih realistis. Di bagian bawah kartu, tulis dalam cetakan kecil dengan setetes darah. Atau Anda dapat menggunakannya dengan membayar 10 koin. Setetes darah tidak terdengar banyak, tapi sakiti tubuhmu sendiri. Saya memilih untuk lulus dengan tegas. Adapun 10 koin, bakar upeti Anda sendiri. Saya bahkan harus membayar biaya untuk menggunakannya. Saya memegang kartu ban Tiandi. Saya punya 10 koin dalam pikiran saya. 10 koin muncul di tangan saya. Lemparkan kartu upeti dengan seorang wanita kuno yang menggambarkannya. Disertai asap putih, seorang wanita aneh dengan wajah cantik muncul di depanku. Dia memakai cincin ganda. Matanya kosong. Seluruh orang merasa ringan. Saya bertanya, apa kemampuan Anda? Wanita aneh itu tanpa ekspresi. Nama saya Double Happiness. Sebelum kematiannya, dia adalah seorang pelayan kecil dari keluarga besar. Kamu adalah tuanku. Saya tidak akan terluka. Anda dapat mempercayai apa yang saya katakan. Tapi saya tidak bisa menjamin bahwa penilaian saya benar. Bisakah kamu melindungiku? Lalu, Shuangxi Muran berdiri di sana. Saya akan melakukan yang terbaik. Tapi di wilayah aneh lainnya, saya lemah. Saya bertanya, apakah Anda akan menyakiti orang lain yang masih hidup? Double Happiness menjawab tanpa syarat. Saya dapat bertindak sesuai permintaan tuan rumah. Saya terdiam sejenak. Dia bertanya lagi, apakah aneh memiliki perasaan? Double Happiness tidak menjawab secara langsung. Dia memiringkan kepalanya. Seharusnya tidak ada. Saya menunjukkan kepadanya kartu upeti di tangan saya. Kartu-kartu itu, Anda tahu apa kegunaannya masing-masing. Kebahagiaan ganda adalah mata kosong. Tetapi ketika saya melihat begitu banyak kartu upeti di tangan saya, mata kosong itu sedikit melebar. Dia juga mengatakan bahwa itu aneh dan tidak memiliki perasaan. Reaksi Double Happiness barusan jelas mengejutkan. Saya tidak mengerti untuk apa mereka digunakan. Kebahagiaan ganda hanya tahu satu orang mengendalikan begitu banyak keanehan. Ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Ingatan saya terbatas pada diri saya sendiri. Saya baru saja bangun. Sebelum itu, tidak ada ingatan tentang keanehan lainnya. Kartu persembahan itu milikku, karena saya tidak tahu berat semua barang. Jadi sekarang Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengetahui cara menggunakan persembahan. Tapi satu hal yang pasti, persembahan setia kepada pemilik. Jadi, pelayan bernama Double Happiness di depanku tidak akan berbohong padaku. Saya bertanya lagi, apa aturan Anda? Aturan saya hanya berlaku ketika kartu penawaran rusak. Kebahagiaan ganda dalam keadaan saat ini seperti keanehan jinak. Seekor anjing dengan kerah tidak akan membahayakan pemiliknya. Saya menyingkirkan kartu item lainnya. Saat kami berbicara, ruangan itu tiba-tiba berubah. Kepala Double Happiness berbalik 180 derajat dan berbalik. Dia menyeringai pada tuannya. Kami melangkah ke ruang bawah tanah. Rumah manis dari penjara bawah tanah Spooky Advent dibuka. Jumlah orang dalam persidangan adalah 1. Kesulitan 1 bintang. Apartemen bujangan asli. Itu telah diubah menjadi ruang hardcover 3 kamar tidur. Tirai di ruangan itu tertutup. Lampu menyala. Saya tidak tahu apakah ini siang atau malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Foto keluarga tergantung di bagian belakang ruang tamu. Wajah potret keluarga itu dipotong dengan pisau. Di sofa di ruang tamu duduk pasangan
dengan paruh baya. Mereka menonton TV dengan saksama, dan ada kepingan salju di layar TV. Tidak apa-apa, seorang wanita tua di balkon dengan kursi roda. Tutup mata Anda, saya baru saja muncul dari udara tipis di ruang tamu. Sebuah catatan menguning muncul di tangannya. Selamat datang di Sweet Home. Ini adalah keluarga besar yang bahagia. Untuk memastikan bahwa kehidupan biasa terus berlanjut, pastikan untuk mengikuti aturan berikut. Mainkan peran putri Anda sendiri. Jika terjadi pelanggaran, dengan risiko sendiri. Aturan rumah manis pada salah satu yang perlu diingat. Kamu adalah putri yang baik dari ibumu. Ibu sangat mencintaimu. Tidak ada yang salah dengan cinta, bahkan jika itu bukan cara yang benar. 2. Ayah telah memberikan banyak hal kepada keluarga ini. Jangan katakan tidak pada ayah. Ayah stres. Jika ditolak, Anda dapat menemukan ibu Anda dimanjakan. 3. Kamu anak yang baik. Anak laki-laki yang baik tidak bisa jatuh cinta. 4. Hewan peliharaan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Ibu tidak menyukai hewan peliharaan, terutama kucing. 5. Nenek perlu istirahat. Jangan ganggu dia. 6. Anda perlu mengambil pelajaran online di ruang belajar. Kelas diadakan dari pukul 9.30 pagi hingga 12 siang. Pukul 2.30 hingga 5 sore. Anda harus diam selama pelajaran online. Selebihnya tidak ada belajar di rumah. 7. Jika Anda tidak ingin melihatnya, Anda bisa masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Mereka tidak peduli. 8. Adik laki-laki itu sangat nakal. Jika adik laki-laki mengganggu nenek, ingatlah untuk menghentikannya. Double happiness melihat catatan itu. Pengingat bahwa aturannya tercemar. Pemilik harus tetap berpikiran jernih. Jika pemiliknya sangat tercemar, saya bisa membantu tuannya sekali. Karena ada orang di ruangan itu, saya tidak berbicara, hanya mengangguk. Pada titik ini, ibuku menoleh untuk melihat ke arahku. Bayi perempuan, masih ada waktu tersisa sebelum kelas online. Datang dan tonton TV bersama ibu. Ayah tidak berbicara. Menurut versi aturan yang dangkal, dapat dinilai bahwa ibu kurang berbahaya daripada ayah. Catatan tempel ditulis pada aturan rumah manis. Artinya masih ada aturan di bawahnya. Tidak mendapatkan aturan lengkap. Menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Saya duduk di sofa. Lihat aku duduk. Ibu tersenyum. Alis ayah berkerut. Tidak ada apa-apa di TV. Ekspresi ayah menjadi semakin mudah tersinggung. Setengah jam kemudian, saya berdiri. Berkata kepada ayah bahwa masih ada 1 jam. Saya akan mengambil kelas online. Saya ingin kembali ke kamar tidur saya terlebih dahulu untuk meninjau pelajaran kemarin. Alis ayah berkerut. Anak-anak harus membaca lebih lanjut. Tonton lebih sedikit TV saat Anda baik-baik saja. Seorang anak yang tidak membaca tidak produktif jika prestasi akademik tidak baik. Lebih baik memiliki bayi daripada memiliki roti babi panggang. Ketika dia berbicara tentang roti babi panggang, dia sangat mudah tersinggung. Ibu bilang jangan terlalu lelah belajar. Belajar dengan giat saat Anda belajar. Bersenang-senang sambil bermain. Saya menuruti. Ibu dan ayah benar. Saya melihat ke pintu. Total ada 3 kamar tidur. 1 abu-abu, merah muda, biru. Kamar abu-abu tergantung dengan pernikahan ibu dan ayah. Kamar biru memiliki sepatu skate dan bola basket. Ruangan merah muda dipenuhi boneka. Ayah tiba-tiba berdiri di ruang tamu, berjalan menyusuri lorong ke kamar tidur. Tatap saya, mata ayah gelap. Tanya putrinya, mengapa Anda tidak masuk dan membaca buku? Apakah Anda ingin menonton TV? Anda baru saja mengatakan masuk dan membaca buku. Apakah itu berbohong padaku? Suaranya semakin keras. Pergi ke kamar tidur yang salah berarti selingkuh. Saya tidak berani bertindak gegabah. Sinyal kebahagiaan ganda untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Double happiness adalah yang pertama masuk ke kamar tidur, mengobrak-abriknya, dan kemudian keluar. Kamar biru, lemari pakaian penuh dengan olahraga. Meja samping tempat tidur memiliki gambar putri saya yang sedang berolahraga. Seharusnya kamar putriku. Ruangan merah muda dipenuhi dengan pakaian anak laki-laki. Boneka, ada kamus di sebelahnya yang diminta seseorang untuk diserahkan kepada saudara laki-laki saya. Seharusnya kamar putra. Ruang abu-abu, itu semua pakaian dewasa. Seharusnya kamar ibu dan ayah. Kebahagiaan ganda ketika dia mengatakan ini. Mata ayah tertuju padanya. Mereka bisa melihat kebahagiaan ganda. Saya memasuki ruangan biru dengan tegas. Di luar, suara marah ayah mereda. Aturan 7, jika Anda tidak ingin melihatnya, Anda bisa masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Mereka tidak akan mengganggu Anda. Saya mengatakan sesuatu keluar. Ibu dan ayah, saya membaca buku di kamar saya. Tutup pintu, tutup. Ayah tidak berbicara. Ibu mengangguk padaku. Aturan ini benar. Saya mengunci pintu. Xiao Sheng mengobrak-abrik ruangan. Untuk sesaat saya tidak menemukan aturan apapun. Jam 8:30 pagi. Anda harus pergi ke ruang belajar untuk pelajaran online. Hanya ada 1 jam alarm di kamar biru. Tapi waktu jam alarm bahkan menunjukkan jam 8 pagi. Jelas aku baru saja masuk ke ruang bawah tanah. Waktu di ruang tamu adalah jam 8. Kulit kepala saya kesemutan seketika. Itu tidak bisa berjalan 1 menit pun. Ini jelas bukan waktu
waktu yang tepat. Jika Anda keluar sekarang untuk melihat waktu, kemungkinan ayah mengira dia ingin menonton TV, memprovokasi ayah untuk marah. Jika Anda tidak keluar untuk melihat waktu, melewatkan kelas online pukul 9.30, saya baru saja melanggar aturan. Pelanggaran aturan setidaknya akan terkontaminasi. Paling buruk, dia meninggal secara tak terduga. Saya ingat tatapan ibu dan ayah saya barusan. Ditanya kebahagiaan ganda, ibu dan ayah bisa melihatmu. Ya, lalu mengapa Anda muncul begitu saja ketika Anda pertama kali muncul? Mereka tidak melihatmu. Double happiness berdiri tegak di meja. Saya tidak berada dalam aturan mereka. Tidak ada kontak dengan mereka. Mereka memperhatikan saya. Itu karena saya menolong Tuhan. Akankah ibu dan ayah menyerangmu dalam lingkup aturan? Jika mereka menilai itu perlu, akan menyerangku. Saya merenungkan. Saya tidak membakar banyak figur kertas. Dan fungsi setiap gambar kertas juga harus berbeda. Double happiness telah membantu saya sekali. Jika Anda membiarkannya pergi ke ruang tamu untuk melihat waktu, kemungkinan akan mendapat perhatian ibu dan ayah lagi. Apa yang akan terjadi kemudian? Saya tidak tahu. Double happiness bekerja dengan sangat baik. Sekarang bukan mata rantai yang mendesak. Tidak perlu mengorbankan kebahagiaan ganda. Saya memikirkan kartu upeti lagi. Zombie kertas seharusnya sudah dibakar sebelumnya. Pacar Denton, upeti tidak terkontaminasi. Jadi waktu di atas harus akurat. Temani pikiranku. Sebuah kartu suami istri muncul di telapak tangannya. Jam tangan mekanis Vacheron Constantin. Saya memakai jam tangan saya. Waktu di atas menunjukkan pukul 9.07. Ekspresi tegangku sedikit rileks. Kemudian dia melihat buku itu. Tidak ada pola dalam kata-kata dalam buku. Ini benar-benar omong kosong. Membalik buku, temukan surat cinta di dalamnya. Buka surat cinta. Teks di dalamnya dapat dikenali. Fontnya tegak, penuh cinta. Sayang, aku ingin melihat bintang-bintang bersinar saat mereka jatuh. Ingin menyeduh secangkir teh baru yang panas di awal musim semi. Saya ingin membaca buku tentang hilang. Saya ingin bertanya apakah Anda ingin tinggal bersama saya. Ditandatangani hitam kecil. Saya diingatkan akan aturan ketiga. Anda adalah anak yang baik. Anak laki-laki yang baik tidak bisa jatuh cinta. Surat cinta ini harus disembunyikan. Jangan ditemukan oleh ibu dan ayah. Di mana surat cinta itu tersembunyi? Pertanyaan ini agak rumit. Tempat sampah itu kosong. Jika Anda melemparkannya ke dalam, terlalu jelas dan gelap gulita di bawah tempat tidur. Naluri saya memberitahu diri saya sendiri. Tempat gelap semacam ini lebih baik dari kontaknya. Rak buku ditumpuk dengan buku. Akhirnya, saya melihat panduan tentang kebiasaan hidup kucing. Bookmark terjepit di buku. Ini adalah gambar seorang gadis yang menggendong kucing hitam. Aturan menyebutkannya, ibu membenci segala sesuatu tentang hewan. Jadi ada kemungkinan besar dia tidak akan membuka buku itu. Dan ayah laki-laki tidak akan memasuki kamar putriku sesuka hati. Hanya untuk berada di sisi yang aman. Saya melipat surat cinta menjadi 2. Dan kemudian tambahkan ke panduan kebiasaan kucing. Lakukan semuanya. Aku melirik waktu lagi. Ini jam 9.18. Double happiness masih berdiri diam di sisiku saat ini. Selama saya tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Ini seperti boneka tak bernyawa. Itu hanya salinan dari lawan jenis. Tapi itu penuh dengan krisis. Saat ini, penjara bawah tanah rumah yang manis turun. Korban dari berbagai tingkat telah terjadi di berbagai belahan dunia. Beberapa orang melihat rumah mereka tiba-tiba berubah menjadi tampilan yang berbeda. Buka pintu dan pergi, menghilang ke lorong. Tidak pernah lagi. Ada juga orang yang menganggap ibu dan ayah sebagai lelucon, berteriak pada mereka. Hasilnya dilahap. Beberapa orang bahkan memasuki penelitian lebih awal. Tinggalkan jeritan. Hilang. Pukul 9.30 saya mengambil pena kotak buku. Awalnya, tidak ada ruangan di seberang. Sekarang ada pintu tertutup. Dapat dinilai bahwa itu adalah penelitian. Dorong pintu ruang belajar. Udara dingin datang ke wajahku. Itu gelap gulita di ruang kerja. Masih belum ada jendela. Hanya komputer di meja yang memancarkan cahaya redup. Kenakan kacamata di komputer Anda. Seorang guru wanita berseragam hitam ketat sedang mengajar. Guru ini menjelaskan arti dari setiap kostum hantu. Saya menyadari bahwa kursus ini sangat penting. Saya harus menguasai bahasa hantu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama. Buat catatan dan awasi waktu. Kelas berada di tengah pelajaran. Saya tiba-tiba keluar dari layar reflektif komputer saya. Ada 2 sosok, ibu dan ayah. Ibu hanya berdiri di belakangnya diam-diam. Mereka menatap diri mereka sendiri. Sama sekali tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Aturan menyebutkannya. Ayah memiliki harapan yang tinggi untuk dirinya sendiri. Itu bisa dilihat dari menonton TV. Ayah ingin saya belajar keras. Jadi sama sekali tidak ada jalan kembali sekarang. Jangan terganggu. Bahkan jika itu berpura-pura. Juga berpura-pura menjadi siswa yang baik yang mendengarkan dengan cermat. Saya mendengarkan ceramah secara langsung. Menit dan detik berlalu. Jam tangan mekanis di pergelangan tangan saya memberi saya ketenangan pikiran. Sampai jam 12. Tatapan di belakangnya menghilang. Double happiness berbisik untuk mengingatkan pemiliknya bahwa mereka telah pergi. Aku memukul leherku yang sakit. Keluarkan selembar kertas dari bawah alas mouse. Masukkan ke dalam saku Anda sendiri. Kemudian dia berjalan
berjalan keluar dari ruang kerja. Sudah lewat jam 12. Studi ini belum hilang, tapi lihatlah studi dari luar. Gelap dan saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Begitu saya membuka mata, itu bukan waktu belajar. Studi tidak ada. Datanglah ke ruang tamu. Saya terlihat seperti jam gantung. Waktu di atas konsisten dengan waktu jam tangan. Ibu sedang memasak di dapur. Dia memegang pisau tulang yang bersinar dengan cahaya dingin. Lihatlah rambut besar di talenan. Ayah masih duduk di sofa di ruang tamu menonton TV. Kursi roda nenek diganti dari satu sisi balkon ke sisi lainnya. Saya belum melihat saudara laki-laki saya di rumah. Adik laki-laki memiliki kontak dengan neneknya dalam aturan, dengan premis bahwa tidak mungkin untuk mengetahui apakah aturan tersebut tercemar atau tidak. Saya tidak berani terburu-buru ke nenek saya. Ada 2,5 jam lagi sebelum kelas online sore hari. Saya ingin kembali ke kamar saya dan membaca catatan yang baru saja saya dapatkan. Ayah tiba-tiba berbicara, dan sudah hampir waktunya untuk makan. Anda tidak kembali ke kamar. Aturan 2, ayah telah melakukan banyak hal untuk keluarga ini. Aku akan mengatakan tidak pada ayah. Ayah stres. Jika Anda menolak, Anda dapat menemukan ibu Anda centil. Permintaan ayah tidak boleh ditolak. Dikatakan lagi di babak kedua, Anda dapat menolak dengan mencari ibu Anda centil. Babak pertama mengatakan itu adalah aturan yang tidak konsisten. Ibu sedang memasak di dapur. Jika saya mengganggu ibu saat ini, tidak sejalan dengan praktik anak perempuan yang baik. Jadi saya harus mengatakannya kepada ayah saya. Oke, aku akan kembali ke kamarku setelah makan. Ibu membuat 4 hidangan dan 1 sup. Sajikan ke meja. Tetapi tidak ada makanan dalam aturan yang diketahui. Tapi saya tidak melihat semua aturan. Saya tidak berani makan sembarangan. Ayah tidak makan. Sebaliknya, dia mengambil anggur dari bawah meja dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Ibu tidak menggerakkan sumpitnya ketika dia melihatku. Kekhawatiran bertanya kepada bayi. Ada apa? Makanan ini tidak menggugah selera. Anda harus makan lebih banyak daging. Bagaimana Anda bisa menumbuhkan tubuh Anda tanpa makan daging? Setelah berbicara, ibu menangkap seekor anak babi dan memasukkannya ke dalam mangkukku. Ayah melemparkan botol itu ke tanah, banting meja dengan keras. Itu benar, ibumu melakukannya dengan sangat keras. Anda tidak bisa hidup sesuai dengan kehidupannya yang baik. Anda tahu saya di luar sana menghasilkan uang. Betapa sulitnya agar Anda pergi ke sekolah, untuk Anda makan, agar kamu berpakaian. Kapan Anda akan dapat menghasilkan uang untuk membayar kami? Untuk apa yang dikatakan ayah? Saya ekstra berhati-hati, seperti yang dapat dilihat dari keadaan sebelumnya. Ayah itu buruk. Makanan ini tidak boleh dimakan dengan santai. Aku mencengkeram perutku. Peras 2 air mata untuk centil ibumu. Saya paling suka masakan ibu saya. Tapi saya datang hari ini dengan sakit perut itu. Saya tidak bisa memakannya sama sekali. Hati ibu langsung mengalah. Jika Anda tidak memakannya, jangan memakannya. Kembali ke kamarmu dan istirahatlah yang baik. Ayah melemparkan sumpit ke popcorn. Anda harus terbiasa dengannya setiap hari. Dia dimanjakan untukmu. Saya segera kembali ke kamar saya. Kunci pintu ke belakang. Pertengkaran di luar tak henti-hentinya. Aku mengeluarkan catatan itu dari sakuku. Aturan rumah manis di bawah 9. Kucing hitam mencintaimu. Tidak ada kucing hitam di rumah ini. Jika Anda melihat kucing hitam centil kepada Anda, tolong bunuh dia. Mayat bisa dibuang ke tempat sampah. Ayah akan membuang sampah itu saat daging di lemari es sudah kedaluarsa. Tidak bisa dimakan jika Anda tidak sengaja melanggarnya. Dari aturan ini, silakan segera pergi ke toilet untuk menyebabkan muntah. 11. Makanan sehat aman. Makan lebih banyak makanan sehat baik untuk kesehatan Anda. Ingatlah bahwa Anda hanya boleh makan makanan sehat. 12. Malam itu indah. Jika Anda tidak bisa tidur, Anda bisa pergi ke balkon untuk berbicara dengan nenek. Jika Anda merasa seperti seseorang sedang menonton di luar jendela, jangan khawatir. Anda dapat membuka jendela. Nenek akan menakut-nakuti mengintip. 13. Ayah suka minum. Ayah minum berbicara omong kosong. Abaikan. 14. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan kamar tidur dari jam 12 siang sampai jam 8 pagi. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke toilet, ingatlah untuk tidak melihat ke belakang. 15. Jangan bercermin saat pergi ke toilet di malam hari. 16. Keluarga memiliki kunci. Jangan membuka pintu untuk orang asing. 17. Jangan membuat janji dengan enteng. Itu akan membuat keluarga Anda menantikan Anda. Ingatlah bahwa rumah adalah pelabuhan yang hangat. Keluarga akan selalu menunggu Anda untuk kembali. Saya menunjuk ke selembar kertas kedua dan bertanya kebahagiaan ganda. Catatan itu juga terkontaminasi. Ya tuan rumah, maka Anda bisa tahu mana yang tercemar. Shuangxi menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari aturan aneh lainnya. Tapi dalam aturan, semakin jelas dialah yang mengingatkan pemiliknya untuk menjauh. Semakin sedikit Anda ingin pemilik menyentuh. Ambil kucing hitam, misalnya. Mungkin itu petunjuk kuncinya. Aturan 9 penuh dengan kontradiksi. Yang sebelumnya mengatakan bahwa kucing hitam mencintaimu. Kemudian, dikatakan bahwa tidak ada kucing hitam di rumah. Dia juga mengatakan bahwa dia melihat seekor kucing hitam dan perlu membunuhnya. Sangat aneh. Bagaimana Anda bisa membunuh kucing hitam tanpa kucing hitam? Aturan 4
sempat mengatakan bahwa hewan peliharaan tidak diperbolehkan di rumah. Tapi bukan berarti putrinya tidak diam-diam memelihara hewan peliharaan. Panduan kebiasaan kucing di kamar tidur, buku dan foto-foto di dalamnya. Dapat dinilai bahwa putrinya memiliki kucing. Kucing di foto adalah kucing hitam murni. Saya menemukan panduan untuk kebiasaan kucing. Melihat gadis di foto itu, dia tersenyum cerah. Sekolah yang ditampilkan di belakang foto adalah sekolah menengah dasar. Menurut cerita dalam novel, meninggalkan ruang bawah tanah masih diperlukan. Untuk menemukan cara untuk menghapus level, saya masih memiliki 3 kamar yang belum pernah saya kunjungi. Masing-masing balkon dapur, kamar saudara laki-laki saya dan kamar ibu dan ayah. Suatu hal aneh tiba-tiba muncul di benak saya. Hanya ada 3 kamar, di mana nenek itu tinggal. Saya berjalan keluar ruangan. Nenek masih duduk di balkon dengan mata tertutup. Tiba-tiba, sebuah bola kecil berguling dari belakangku. Seorang anak laki-laki kecil yang mengenakan topi bisbol tiba-tiba muncul. Bola bergulir ke kaki nenek. Wajah keriput nenek gemetar. Dia membuka matanya. Anak laki-laki itu adalah adik laki-laki. Dia berlari untuk mengambil bola kecil itu. Nenek butuh istirahat. Jangan ganggu dia. Adik laki-laki itu sangat nakal. Jika adik laki-laki mengganggu nenek, ingatlah untuk menghentikannya. Malam itu indah. Jika Anda tidak bisa tidur, Anda bisa pergi ke balkon untuk berbicara dengan nenek. Jika Anda merasa seperti seseorang mengawasi Anda di luar jendela, jangan khawatir. Anda dapat membuka jendela. Nenek akan menakut-nakuti mengintip. Hanya ada 3 aturan yang terkait dengan nenek. Saya memiliki setiap aturan yang terukir dengan kuat di kepala saya. Saat itulah saya memikirkannya. Otak mulai berputar dengan cepat. Setengah hari di pagi hari, saya benar-benar tidak mengganggu nenek saya. Nenek duduk di balkon sepanjang waktu, baru saja berganti posisi sekali. Adik laki-laki itu tidak pernah muncul, tapi sekarang adik laki-laki itu telah muncul. Apakah Anda ingin menghentikannya mengambil bola? Pintu ke kamar tidur abu-abu ditutup. Saya tidak melihat ibu dan ayah saya. TV di ruang tamu masih menyala. Dia berkata dengan suara tua yang luar biasa lambat, "Matikan TV." Mulut nenek listrik limbah kosong. Tidak ada gigi. Anda tidak bisa melihat lidah. Nenek ini paling tidak manusiawi. Saya mematikan TV dengan remote control karena aturan rumah yang manis ditulis sebelum dimulainya aturan. Untuk memastikan bahwa kehidupan biasa terus berlanjut, jangan siakan TV. Perilaku normal anggota keluarga biasa, dan itu tidak mengganggu nenek. Setelah TV dimatikan, seluruh ruang tamu sunyi. Nenek sepertinya menarik napas panjang. Ki mengulurkan tangannya seperti cabang mati. Pindahkan kursi roda secara perlahan ke posisi lain. Adik laki-laki itu memandang neneknya dengan bola di pelukannya. "Apakah Anda ingin bermain bola bersama?" Tidak menunggu nenek berbicara, adik laki-laki itu berlari kembali ke kamar, keluar dengan banyak mainan. Nenek meminta untuk mematikan suara TV. Ini menunjukkan bahwa nenek mengira TV berisik, memenuhi karakteristik kebutuhan untuk beristirahat. Tapi ada satu aturan lagi dalam aturan. Katakan jika Anda tidak bisa tidur di malam hari, Anda dapat berbicara dengan nenek. Nenek butuh istirahat. Bagaimana Anda tidak bisa tidur di malam hari? Kakak laki-laki saya terus mengajukan pertanyaan kepada nenek. 2 pertanyaan telah diajukan. Nenek tidak berubah dengan mengerikan. Saya menilai bahwa percakapan normal tidak mengganggu. Saya akan duduk di sofa di ruang tamu. Lebih sedikit tindakan dan lebih banyak pengamatan adalah cara yang benar. Pada saat ini, adik laki-laki itu bermain dengan balok sebentar. Saya merasa bosan. Ambil bola kulit kecil dan hancurkan nenek. Bola mendarat di kepala nenek. Wajah keriput nenek tiba-tiba membengkak seperti bola yang mengembang. Saya segera berbicara untuk menghentikan saudara laki-laki saya. Nenek tidak diperbolehkan diganggu. Pada saat yang sama, ambil bola adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu duduk di tanah dan menangis. Nenek dirangsang oleh suara itu. Kepala tumbuh lebih besar. Adik laki-laki itu melolong dan berteriak pada saudara perempuan yang buruk itu, "Kembalikan aku bola-bolaku. Kalau tidak, aku akan membuat bola dari kepalamu." Tingkat polusi dapat dilihat dari penampilan yang menakutkan ini. Ibu lebih kecil dari ayah, adik laki-laki lebih kecil dari nenek. Ibu pada dasarnya normal. Itu hanya tampilan yang membosankan. Ayah akan marah ketika dia minum. Distorsi awal penampilan. Adik laki-laki akan mengalami distorsi sedang saat menangis. Nenek telah berada dalam keadaan distorsi. Polusi parah. Sekarang adik laki-laki itu harus ditenangkan. Sebaliknya, nenek akan mengamuk. Adik laki-laki juga akan mengalami perubahan yang mengerikan. Saya mengeluarkan 50 koin dan menyerahkannya kepada saudara laki-laki saya. "Jangan menangis. Adikku akan memberimu uang untuk membeli permen untuk dimakan." Adik laki-laki itu segera berhenti menangis. Dia masih memiliki darah yang tersisa di wajahnya. Pada saat melihat koin Underworld berhenti menangis, adik laki-laki itu dengan senang hati mengambil koin itu. Saya bahkan tidak ingin mainan. Saat adik laki-laki itu berhenti membuat keributan, kepala nenek yang bengkak seperti bola kempes. Gas hitam memancar dari telinga, lubang hidung, dan mulut.
Saya telah melihat bahwa koin itu bekerja dengan sangat baik. Dia mengeluarkan 1000 koin lagi dan menyerahkannya kepada neneknya. Tangan nenek gemetar hebat. Gemetar berdiri, dia berdiri dari kursi rodanya. Kemudian keluarkan selembar kertas merah dari bawah pantatnya. Nenek anak baik itu juga memberimu amplop merah. Setelah berbicara, nenek menyerahkan kertas merah kotor itu. Saya melihat isi di kertas merah. Murid-murid menyempit. Ternyata itu adalah aturan bea cukai. Kelas S mengungkap kebenaran penuh dari ruang bawah tanah. A grade dicintai oleh ibu dan ayah. Meninggalkan rumah dengan lancar dengan dukungan mereka. Nilai penuh untuk ujian B level. Dihargai oleh ayah. Kelas C bertahan di rumah selama 7 hari. Bukan tanpa alasan uang bisa membuat hantu menggiling. Nenek berangsur-angsur kembali normal. Dia menarik tagihan itu keluar dari kerutan di wajahnya. Isi mereka satu persatu. Setiap tagihan yang jelas melahap. Nenek juga menjadi lebih stabil. Suara mengi yang menyakitkan berangsur-angsur mereda. Kemudian dia berbalik untuk melihatku. Nenek anak baik sudah tua. Istirahat diperlukan. Jangan ganggu nenek saat kamu baik-baik saja. Meskipun nenek kesepian di malam hari, tapi anak baik tidak bisa begadang. Apakah Anda menemukan kucing hitam itu? Anda akan lebih suka dia menemani Anda. Setelah mengatakan itu, nenek memejamkan mata. Kata-kata nenek mengungkapkan informasi penting. Paruh pertama aturan 12 salah. Malam itu indah. Jika Anda tidak bisa tidur, Anda bisa pergi ke balkon untuk berbicara dengan nenek. Nenek butuh istirahat, tapi nenek tidak punya kamar. Penjelasannya adalah dia sengaja tidak membiarkan neneknya beristirahat. Nenek yang tidak bisa istirahat, polusi akan diperparah. Hal itu dapat dilihat dari tindakan nenek saat ini. Jangkauan kegiatan terbatas pada balkon. Aturan ini mencoba memikat saya ke balkon di malam hari. Dibunuh oleh nenek. Tirai balkon ditutup untuk ditonton. Saya tidak melihat lingkungan luar. Gabungkan ini dengan paruh kedua aturan 12. Jika Anda merasa seperti seseorang mengawasi Anda di luar jendela, jangan khawatir. Anda dapat membuka jendela. Nenek akan turun. Pengintip berarti jendela mungkin dalam bahaya. Aku melirik arlojiku. Ini belum jam setengah 2 sore. Kemudian sembunyikan jam tangan di lengan baju Anda. Hari pertama di mana salinan dikreditkan. Saya diberi aturan lengkap dan cara menyelesaikan permainan. Peraturan bea cukai tingkat S. Aturan mengharuskan kebenaran penuh dari salinan tersebut diungkap. Saya hanya menemukan surat cinta dari putri saya dan sekolah tempat dia berada. Ceritanya tidak dapat dipulihkan saat ini. Segera bersihkan bea cukai. Aturan menyerukan kasih sayang ibu dan ayah. Meninggalkan rumah dengan lancar dengan dukungan mereka. Ibu saya sangat menyayangi saya, dan ayah saya memiliki sikap buruk terhadap saya. Bagaimana cara mendapatkan cinta dari ayahmu? Adapun aturan izin level B, nilai sempurna dalam tes dihargai oleh ayah saya. Saya sudah punya gambaran umum. Buku teks penuh dengan kata-kata hantu. Belajar bahasa hantu dalam waktu singkat. Kemudian selesaikan ujian. Dapatkan skor sempurna. Anda dapat memenuhi persyaratan bea cukai tingkat B. Izin level C adalah bertahan hidup di rumah selama 7 hari. Ini jelas merupakan jebakan. Novel ini juga menyebutkan salinan Sweet Plus, tapi karakter utama memenuhi aturan. Ini benar-benar berbeda dari aturan yang saya temui. Satu-satunya hal yang bisa dirujuk adalah ini. Replika hanya bertahan kurang dari 7 hari. Semakin banyak waktu berlalu, semakin tercemar. Melarikan diri dari penjara bawah tanah sesegera mungkin adalah kebijakan terbaik. Jam setengah 2 sore, saya pergi ke ruang belajar tepat waktu untuk pelajaran online. Ibu dan ayah keluar dari kamar. Mereka tidak muncul di belakang saya di sore hari. Selama pelajaran, beberapa mengeong kucing sedih datang dari arah kamar tidur. Saya mengatur pikiran saya. Jangan sampai diri Anda terpengaruh oleh suara kucing. Kelas online berakhir. Saya meninggalkan ruang kerja. Ada seekor kucing mengeong di belakangnya. Itu ada di ruang kerja. Tapi ini sudah jam 5 sore. Anda tidak boleh kembali ke ruang belajar. Saya pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dalam kegelapan, Tachinuma berhenti di pintu ruang kerja. TV di ruang tamu menyiarkan berita. Sekolah menengah Daystar adalah anak laki-laki senior. Pertengkaran dengan anggota keluarga karena masalah cinta awal. Ayah saya telah hilang selama 14 hari sejak dia melarikan diri dari rumah. Sekolah yang dilaporkan di berita. Ini sekolah menengah putriku. Mata kiri saya melonjak. Perasaan aneh melintas di hatiku. Siswa di sekolah ini, mereka semua pergi ke sekolah seperti biasa. Mengapa hanya saya yang mengambil kelas online di rumah? Ibu sedang membersihkan dengan pel. Dia berjongkok di tanah, menyipitkan mata. Dari celah-celah di lantai, giling rambut hitam berkilau. Ini pasti bulu kucing. Siapa yang memelihara kucing? Ibu mengangkat pel tinggi-tinggi, membantingnya ke lantai. Saya melihat bahwa wajah ibu saya tidak bisa mengimbangi ekspresi marahnya. Semua fiturnya bergeser, seolah-olah kulit fitur wajah ada di kepala. Jaga kebersihan rumah Anda. Hanya saya yang melakukan pekerjaan rumah. Kamu sama sekali tidak menghargai hasil kerjaku. Untuk rumah ini, saya juga sudah cukup. Hadapi ibu yang marah. Saya mendongak dan berkata mungkin itu rambut. Rambutnya juga hitam. Ibu tampak yakin dia tidak menghancurkan pel lagi. Sebaliknya, mereka pergi ke dapur. Saya tidak makan di siang hari. Kelaparan mengaduk perut. Ibu
Ibu pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Saya diingatkan tentang aturan 10 dan 11. Daging di lemari es telah kedaluarsa, tidak bisa dimakan. Jika Anda tidak sengaja melanggar aturan ini, silakan segera pergi ke toilet untuk menyebabkan muntah. Makanan sehat aman. Makan lebih banyak makanan sehat baik untuk kesehatan Anda. Ingatlah bahwa Anda hanya boleh makan makanan sehat. Makanan sehat ini, sayuran dan buah-buahan yang sesuai biasanya tidak dipahami. Kemudian dia berkata kepada ibunya, "Ibu, saya ingin makan makanan sehat di malam hari." Tangan memasaknya berhenti untuk merendahkan suaranya. Pemakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih makanan. Hati saya tenggelam ketika saya ditolak. Ibu tidak mengatakan dia melakukan kesehatan makanan, tapi saya tidak diizinkan menjadi pemilih makanan. Ini menunjukkan bahwa ibu tidak membuat makanan sehat sama sekali. Tapi ibu, saya ingin makan makanan sehat. Saya tidak enak badan. Saya dirugikan oleh kelemahan saya. Sikap ibu benar-benar melunak. Aku tidak tahan denganmu. Saya berteriak-teriak untuk makan makanan sehat setiap hari. Saya tidak melakukannya pada siang hari. Anda hanya tidak makan karena perut Anda. Ayahmu bilang aku selalu terbiasa denganmu, akan memanjakanmu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ibu sangat mencintaimu. Kemudian, dia mengeluarkan kotak hijau dari lemari es. Makanan sehat tertulis dengan jelas di kotak. Jangan pilih-pilih makanan. Keduanya makan makanan sehat, makan daging juga. Mengatakan, ibu siap mencampurkan makanan sehat dengan daging. Ini berbeda dengan nasi lainnya. Makanan sehat hanya perlu dimasukkan ke dalam microwave dan dibalik 2 kali. Saya membantu membersihkan meja, memperhatikan sisa anggur ayah di siang hari. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan saya, menyelinap anggur di bawah sofa. Ayah, jika minum, polusi akan diperparah. Saya lapar, ingin makan malam yang enak. Saat makan malam, ibu saya menyajikan 4 hidangan dan 1 sup. Semua 4 hidangan memiliki daging. Jika saya benar-benar makan hidangan ini karena saya lapar, Anda juga perlu pergi ke toilet untuk menginduksi muntah. Induksi emetik dapat menyebabkan penurunan kebugaran fisik menjadi lebih rentan. Dan di dunia yang aneh, kerentanan berarti kematian. Adik laki-laki itu melompat keluar dan berlari keluar. Dia duduk tegak di atas meja, mengendus makanan dengan hidungnya, menghela nafas sangat harum. Saya membuka makanan sehat di depan saya. Saya menemukan bahwa itu adalah porsi nasi yang dapat dipanaskan sendiri dengan pasta kedelai. Meneliti, setelah memastikan tidak ada daging, saya baru saja mulai makan. Kakakku melihat makananku dengan jijik. "Kakak, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Mengapa Anda ingin makan sesuatu yang tidak enak?" Saya menatap saudara laki-laki saya dan berkata, "Kakak, menurutku benda ini enak." Ayah melirik ke meja, berkata dengan sedih, "Di mana anggur saya?" Ibu meraih kaki babi dengan tangannya. "Masukkan ke dalam mulut Anda dan kunyah." Ekspresinya diam. "Randao masih ada di sini pada siang hari. Ayah tidak dapat menemukan anggur." Memarahi, "Saya lelah setiap hari. Mereka memiliki anggur dan makanan sekaligus. Saya tidak. Ini adalah hari yang buruk." Saudara nakal itu menciutkan kepalanya. Sepertinya takut dengan seperti apa penampilan ayah sekarang. Saya menangkap mereka dengan tajam. "Ayah, siapa mereka?" Ayah menatapku dengan ekspresi aneh. "Anak-anak kecil tahu banyak apa yang harus dilakukan. Makan makanan Anda dengan baik. Pemilih makanan hari demi hari. Ibumu seharusnya tidak memanjakanmu. Lapar Anda selama beberapa hari. Apapun yang Anda makan dijamin harum." Aku menundukkan kepala dan mengambil nasi. Ayah yang tidak dapat menemukan anggur hanya bisa makan. Ayah mulai sedikit, tapi situasinya lebih baik daripada ayah yang minum. Setelah makan malam, ibu membersihkan rumah. Ayah berdiri. Dia pergi ke ambang pintu untuk mengganti sepatunya. Ibu keluar dari dapur. "Berikan ayah kotak makan siang." Tertekan, suami saya telah bekerja keras. "Inilah camilan larut malam untuk Anda. Anda bisa makan saat lapar saat bertugas malam." Ayah membuka pintu. Setelah meninggalkan rumah, keadaan ibu sangat genting. Sementara ibu sedang membersihkan dapur, tapi dapur semakin berantakan. Saya tidak terburu-buru ke dapur. Sebagai gantinya, kembali ke kamar. Waktu yang ditampilkan di jam tangan adalah pukul 19.30. Saat melewati kamar tidur abu-abu, saya melihat cahaya merah di luar jendela. Bulan berwarna darah tergantung di langit, menerangi kota yang menakutkan. Saya kemudian mengunci pintu. Double Happiness memegang album foto lusuh di tangannya. Daging tangan kirinya terbuka. Ada goresan kucing yang dalam. Dari tengah bekas luka itu muncul cat hitam keluar. Saya segera memeriksa kartu upeti. Sebuah retakan ditemukan di kartu penghormatan Double Happiness. "Apa yang terjadi dengan tangan Anda?" Saya mengambil album dari tangannya. "Dari mana benda ini berasal?" Shuangxi menunjuk ke bagian bawah tempat tidur. "Ketika guru sedang belajar di ruang
belajar. Seekor kucing hitam muncul dari bawah tempat tidur di kamar tidur. Kucing hitam itu menyerangku dan meninggalkan item ini. Sudut bibirku mengerucut menjadi garis lurus. Saya kehabisan jam kelas online. Seekor kucing mengeong di depan meong. Ternyata kucing hitam itu menyerang Anda. Bukankah aneh bahwa mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk saling menyerang? Double Happiness sepertinya tidak peduli dengan bekas lukanya. Dia berbicara tentang keberadaan saya dengan nada datar. Sangat melanggar aturan kucing hitam. Saya tiba-tiba menyadari, selama kelas online di ruang belajar, kamar tidur biru berbahaya. Gonggongan kucing hitam muncul di kamar tidur di awal kelas online. Setelah kelas online, dia muncul di ruang kerja lagi. Ada 2 aturan yang terkait dengan kucing. 4. Hewan peliharaan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Ibu tidak menyukai hewan peliharaan, terutama kucing. 9. Kucing hitam mencintaimu. Tidak ada kucing hitam di rumah ini. Jika Anda melihat kucing hitam centil kepada Anda, tolong bunuh. Mayat bisa dibuang ke tempat sampah. Ayah akan membuang sampah itu. Dan ternyata kucing hitam ada. Aturan memperjelas bahwa hewan peliharaan tidak diperbolehkan di rumah. Jadi kucing hitam bukanlah hewan peliharaan. Itu adalah penyusup. Aturan 9 dibagi menjadi 3 kalimat. Cara menghadapi kucing hitam juga sangat bagus. Tapi saya telah mengamati, hanya dapur yang memiliki tempat sampah di seluruh rumah. Dan ibu makan 3 kali sehari. Harus dibuat di dapur. Ibu membenci kucing. Bahkan jika itu bulu kucing, dapat menyebabkan polusi yang diperparah. Jika Anda melihat bangkai kucing, keraguan yang lebih serius mungkin muncul. Buka album foto yang ditinggalkan oleh kucing hitam. Gambar di dalamnya membuat pupil saya menyusut. Dalam foto itu ada seorang gadis kecil. Gadis kecil ini sama dengan pakaian seluruh keluarga gadis mengambang di ruang tamu. Wajah sosok yang mengambang di keluarga dipotong dengan pisau. Ini menggambarkan dia tidak ingin saya mencocokkan wajah semua orang dalam keluarga. Foto di awal adalah foto grup sekolah. Aneh membalik foto dari perspektif yang aneh. Semuanya diambil dari semua sudut. Dan selfie terakhir dari album ini, gadis di foto itu penuh dengan senyum bahagia, dan anak laki-laki itu hanya menunjukkan setengah dari wajahnya. Saya melihat foto itu dengan cermat. Di antara bunga-bunga di balik foto grup ini, ada juga sosok yang tersembunyi. Mengingat surat cinta itu, jadi siapa Xiao Hei? Cinta itu sangat sastra dan artistik. Sulit bagi saya untuk meletakkan teks yang halus itu. Sesuai dengan remaja berandalan di foto, ada banyak rahasia dalam diri gadis itu. Pada malam hari, kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Karena tidak ada jendela, saya tidak bisa melihat jari-jari saya di ruangan itu. Double Happiness berdiri di kepala tempat tidur di sisi lemari pakaian besar ini. Saya sedang berbaring di tempat tidur. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Tidur yang cukup diperlukan untuk memastikan saya bisa berkonsentrasi besok. Tentang malam, hanya ada 3 penyebutan dalam aturan. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan kamar tidur Anda antara pukul 12 siang dan 8 pagi. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke toilet, ingatlah untuk tidak melihat ke belakang. Jangan bercermin saat Anda pergi ke toilet di malam hari. Tertawakan aku. Tidak mungkin pergi ke toilet di malam hari. Malam itu indah. Jika Anda tidak bisa tidur, Anda bisa pergi ke balkon untuk berbicara dengan nenek. Jika Anda merasa seperti seseorang mengawasi Anda di luar jendela, jangan khawatir. Anda dapat membuka jendela. Nenek akan menakut-nakuti mengintip. Yang ini jelas merupakan jebakan yang tercemar. Setelah menyuap neneknya dengan kon gelap di siang hari, nenek menjelaskan bahwa dia memiliki istirahat malam yang nyenyak. Jangan ganggu dia. Dalam pasal 7 dari aturan yang sesuai, jika Anda tidak ingin melihatnya, Anda bisa masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Mereka tidak akan mengganggu Anda. Di sini mereka bukan hanya ibu dan ayah, dia juga termasuk. Setelah saya mengetahuinya, tidak ada rewel. Jangan pernah meninggalkan kamar tidur di malam hari dengan kedua lutut. Jika ada kelainan, bangunkan aku segera. Naluri saya memberitahu diri saya sendiri. Ini akan menjadi malam yang gelisah, dan besok pagi bangunkan saya pada pukul 7.30 malam. Akan ada kelas online besok. Saya tidak bisa terlambat. Tuan rumah yang bagus. Kebahagiaan ganda tidak membutuhkan tidur. Dia ada di sisiku. Saya menarik selimut, tertidur dengan cepat. Saat tidur, kepalaku akan rileks. Tidak perlu lagi memikirkan aturan rumit itu. Saya terbangun oleh ketukan di pintu di tengah malam. Aku membuka mataku, membisikkan kebahagiaan ganda. Apakah kamu di sana? Suara Shuangxi datang ke tuannya. Saya di sini sekarang. Saat itu pukul 1.15 pagi. Kamar tidur toko yang rumit untuk sementara aman. Aku mendengarkan ketukan di pintu. Jangan lakukan apapun kembali. Cucu perempuan itu membuka pintu. Saya nenek. Aku tahu kamu tidak tidur. Apakah Anda ingin datang ke balkon dan berbicara dengan nenek? Nenek memiliki hal-hal baik untuk ditunjukkan kepada Anda. Apakah Anda ingin bersembunyi dari nenek saat Anda membuka pintu? Jangan buka pintu lagi. Nenek akan memberitahu ayah rahasiamu. Ibu, nenek tahu kamu punya kucing di kamarmu. Ketukan di pintu berlanjut. Benda di luar pintu jelas bukan siang hari. Nenek, aku selalu mengabaikannya. Kemudian suara di luar pintu berubah dari ketukan menjadi suara bantingan. Saya kembali tidur. Berusahalah agar tidak terganggu oleh Ling
lingkungan. Tapi saya tidak tertidur lama. Shuangxi menepukku dengan tangan dingin seperti mayat. Ketika ada kelainan, Shuangxi tidak menelepon saya ketika nenek saya datang. Sekarang itu membangunkan saya. Saya merasakan sesuatu menggaruk papan. Seekor kucing lemah mengeong bisa terdengar dalam kegelapan. Bayangan hitam perlahan mengalir keluar dari bawah tempat tidur. Dia bergegas ke kepala tempat tidur, meringkuk di telingaku seperti kucing hitam. Saya merasakan lidah dengan duri, menjilat wajahku dengan lembut. Pada saat ini, terdengar suara menghancurkan barang-barang di luar pintu. Meong kucing yang menjijikan. Sudah berapa kali saya mengatakannya, kucing tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Diiringi dengan suara kemarahan ibu, kucing di telingaku juga berhenti menggonggong. Di luar gelap gulita, hanya ada suara. Suara ayah tampak lebih normal dalam kegelapan. Ada yang salah dengan otak ibuku, dan Anda percaya kata-katanya. Dia berpura-pura tertidur setiap hari. Seringkali ada lebih sedikit barang di lemari es. Apakah Anda mencuri sesuatu untuk memberinya sesuatu untuk dimakan? Kami mengatakan kami akan membuatnya mati kelaparan. Kami bebas. Apakah itu enggan? Ibu menangis saat dia berbicara. Dia menangis seperti meong kucing. Ibu berbicara di malam hari. Terganggu 2 kali, saya terus tidur. Suara menggaruk pintu itu, meong kucing dan suara pertengkaran semuanya terputus oleh saya. Bangun keesokan harinya, kucing hitam itu menghilang lebih dari samping tempat tidurku. Bulu kucing hitam. Saya membersihkan rambutnya. Kebahagiaan ganda apalagi yang terjadi tadi malam. Kebahagiaan ganda berdiri di kepala tempat tidur. Malam itu seperti boneka. Seseorang mengambil kunci untuk membuka pintu dari luar. Pintunya terkunci. Saya tidak bisa membuka luka di tangan Anda. Bagaimana Anda harus pulih? Double Happiness menatap luka di lengannya. Ekspresinya terbelalak. Saya harus pergi ke rumah sakit. Apakah kalian aneh memiliki rumah sakit untuk menemui dokter? Double Happiness mengangguk. Dia berhenti, menambahkan bahwa rumah sakit juga memiliki aturan. Tuannya adalah orang yang hidup, tidak cocok untuk masuk ke dalam rumah. Saya memutuskan setelah salinan ini selesai, biarkan Double Happiness pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Keluar dari kamar tidur, saya perhatikan bahwa kunci pintu kamar tidur mulai mengendur. Tampaknya kunci pintu ini bertahan kurang dari 7 hari. Salinannya adalah pukul 7.40 pagi keesokan harinya. Ibu sudah membuat sarapan. Sekali lagi, saya menekankan bahwa hanya makanan sehat yang dimakan. Kemudian saya pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tirai di kamar mandi di belakangnya ditutup. Teriakan merengek datang dari dalam. Jadi saya membuka tirai. Saya melihat saudara laki-laki saya berjongkok di bak mandi dan menangis. Abaikan darah yang jatuh dari jari-jari kakaknya. Saya berperan sebagai saudara perempuan yang baik, merawat saudara Dao. Pagi-pagi sekali, ada apa denganmu? Adik laki-laki itu mendongak. Kedua rongga mata dimakan mengat dengan buruk. Kakak, aku takut. Aku khawatir kamu akan meninggalkanku. Apakah Anda akan tinggal di rumah sepanjang waktu? Aku mengusap rambut pendek kakakku. Orang-orang harus tumbuh dewasa. Anda juga akan tumbuh dewasa. Ketika saya dewasa, saya akan pergi untuk melihat dunia yang lebih besar. Aturan hukum terakhir, jangan membuat janji dengan enteng. Itu akan membuat keluarga Anda menantikan Anda. Ingatlah bahwa rumah adalah pelabuhan yang hangat. Keluarga akan selalu menunggu Anda untuk kembali. Saya tidak mengatakan tinggal. Ini adalah ketakutan jatuh ke dalam jebakan aneh. Dan adik laki-laki itu memiringkan kepalanya. Akankah semua orang tumbuh dewasa? Jika demikian, saya ingin tumbuh dewasa. Adik laki-laki itu menangis dan tertawa. Aku akan meninggalkan kamar mandi. Baru saja membuka pintunya. Ibu berdiri di depan pintu dan makan. Hampir dekat dengan wajah. Saya buru-buru mundur selangkah. Kemudian berjalan ke meja. Saya duduk di meja makan. Aduk dengan sendok. Makanan sehat dalam kotak. Balikan beberapa daging suwir dari dasar nasi. Saya benar-benar tidak bisa bersantai sama sekali. Pupil hitam ibu bersinar merah. Mengapa Anda memberitahu saudara Anda bahwa Anda akan meninggalkan rumah? Aku berkata dengan kalimat yang hati-hati. Adik laki-laki itu menangis. Saya hanya menghibur. Adik laki-laki itu menjawab dengan ambigu. Ibu tidak makan ini. Dia menampar sumpitnya di atas meja. Apakah Anda ingin meninggalkan rumah untuk waktu yang lama? Kasihan apa yang Anda kasihan di rumah ini? Saya ingin kehabisan. Ayah bekerja keras setiap hari. Saya ingin mendapatkan uang untuk membantu meringankan beban keluarga saya. Aku menggosok mataku. Cobalah untuk membuat diri Anda terlihat lebih tulus. Pekerjaan dapat dilakukan di rumah. Dimungkinkan juga untuk keluar. Ibu tidak marah lagi. Dia menundukkan kepalanya dan memakan daging besar yang gemuk. Saya membongkar daging suwir. Setelah makan beberapa gigitan nasi, mencubit poin dan berlari ke ruang belajar untuk kelas online. Kecepatan kelas online dipercepat. Saya asyik menuliskan. Saat itu hampir jam 12 siang. Guru tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Kemarin adalah akhir yang tepat waktu. Waktu di pojok kanan bawah komputer. Setengah jam sampai jam 12. Tapi saya melihat arloji. Ini menunjukkan bahwa ada 5 menit tersisa hingga akhir. Anda perlu mengambil pelajaran online di ruang belajar. Kelas diadakan dari pukul 9.30 pagi hingga 12 siang. Pukul 14.30 sore hingga 5 sore. Anda harus diam selama pelajaran online. Guru memberikan ceramah yang memancar.
layar. Guru di layar sepertinya menatapku. Hatiku menjadi dingin. Dia mulai bekerja pada waktunya. Melalui insiden polusi, persepsi saya bingung. Sehingga melanggar aturan dan mati dalam penelitian. Ikuti kecepatan pelajaran. 5 menit untuk menyelesaikan poin pengetahuan ke-10 dari bab kedua. Kemarin pagi, saya menyelesaikan 10 poin pengetahuan. Ada total 12 poin pengetahuan dalam kursus hari ini hingga bab kedua. Akan salah untuk menunggu sampai bab kedua selesai. Cara yang benar untuk melakukan ini adalah dengan pergi setelah 10 poin pengetahuan di ruang bawah tanah. Tidak mungkin meninggalkan jalan menuju kematian. Ikuti saja aturannya. Akan dilindungi oleh aturan. Guru menyelesaikan poin pengetahuan ke-10. Saya berdiri dengan tegas. Tinggalkan pelajaran dengan buku. Saat saya bangun, guru di layar menunjukkan ekspresi membaca. Akhir tentu saja. Ibu bahkan tidak menyiapkan makan siang. Ada catatan yang tertinggal di meja makan. Ayah dari putri yang baik bekerja lembur di unit tersebut. Sangat sibuk. Ibu akan keluar hari ini. Lihat Anda sedang belajar. Ibu tidak mengganggumu. Jika Anda lapar, Anda bisa keluar untuk membeli makanan di siang hari. Ingatlah untuk membelikannya untuk saudara Anda juga. Ibu dan catatan itu disatukan. Ada juga 50 koin. Dan adik laki-laki itu juga berlari keluar ruangan. Dia membanting dagunya ke meja makan. Kata saudari, saya lapar, dan catatan ibu saya menyebutkan pergi keluar untuk membeli makanan. Nama salinan ini adalah Sweet Home. Aturan yang ditemukan juga khusus untuk rumah ini. Dan jika Anda keluar rumah sesuka hati, kemungkinan akan ada bahaya yang tidak diketahui. Catatan yang ditinggalkan oleh ibu menyebutkan bagian luar. Tetapi catatan ini tidak termasuk dalam aturan. Ini adalah trik kecil yang aneh untuk merayu orang. Saya berjongkok, berkata kepada saudaraku dengan suara yang bagus. Mengapa Anda tidak pergi keluar dan membeli makanan? Adik laki-laki itu tidak senang. Dia cemberut. Jelas kamu seorang saudara perempuan? Oke, seorang saudara perempuan yang baik harus merawat adik laki-laki. Bagaimana saya bisa membiarkan saudara laki-laki saya keluar untuk membeli makanan? Kamu bisa membantu adikku dan aku. Adik laki-laki itu berkata dalam bahasa kekanak-kanakan. Jika adikku mau, beri aku jempol kecilmu untuk membuat mainan. Saya bilang ya, saudara perempuan. Dia memiliki senyum kejam di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya. Aturan saudara laki-laki. Dia diizinkan untuk meminta keluarganya untuk mainan kecil ini. Jika saya menolak atau saya tidak memberinya makanan, itu bukan keluarga yang saling mencintai. Dia memiliki hak untuk memakanku. Kakak, aku akan menambahkan uang untukmu. Menjadi aneh, ketenaran dan kekayaan terlalu menggoda bagi adik laki-lakinya. Adik laki-laki itu memiringkan kepalanya dan berkata, tapi ibu saya memberitahu saya secara pribadi, biarkan adikku keluar untuk membeli makanan. Itulah yang dikatakan catatan ibu. Anda bisa keluar untuk membeli makanan di siang hari. Saya tidak mengatakan siapa yang keluar. Adik laki-laki itu menghela nafas. Masuk akal. Itu saja, saudari, aku akan memberimu uang saku 1000 RMB lagi. Anda pergi keluar dan membeli apa yang Anda suka. Ngomong-ngomong, saya membantu saudara perempuan saya membeli makanan sehat yang belum dibuka. Pada saat ini, nenek di balkon berdiri dengan sedikit kegembiraan, berteriak padaku demi uang. Saya akan membelinya, saya akan pergi sendiri. Adik laki-laki itu berasal dari tangan Su Qingyu, menang 1000 yuan. Le memelototi neneknya dengan ganas. Keluarga memiliki kunci. Jangan membuka pintu untuk orang asing. Saya segera mengingatkan saya untuk membawa kunci saya. Jangan mengetuk pintu. Adikku tidak akan membukakan pintu untukmu. Mengetahui itu, saudara laki-laki saya berlari keluar pintu dengan uang itu. Sekarang hanya nenek yang tersisa di rumah untuk tidur di balkon. Nenek menutup matanya. Saya selalu merasa seperti saya mengawasi saya. Nenek, apakah kamu datang kepadaku tadi malam? Nenek membuka matanya perlahan. Tidak ada roh sama sekali yang baru saja melihat uang. Untuk membantu nenek mendapatkan darah ayam, saya mengeluarkan 1000 koin dan menamparnya di atas meja kopi. Saya melihat nenek saya tersenyum menyanjung. Nenek memiliki kebiasaan tidur berjalan di malam hari. Tidak mengganggu cucu nenek yang baik sedang tidur. Bisakah nenek itu memberitahu saya apa yang terjadi dengan kucing hitam itu? Kunci di kamar tidur dapat mencegah anggota keluarga yang sedang berganti pakaian di malam hari. Tapi kunci pintu tidak aman. Mungkin tidak akan bertahan selama 7 hari. Saya harus memahami cerita di balik salinan itu sesegera mungkin. Menghapus induk. Nenek tampak sedikit ketakutan dan berkata bahwa ibu membenci kucing. Jangan pernah menyebutkan kucing. Tidak masalah. Ibu tidak ada di rumah sekarang. Saya mencoba mendapatkan waktu yang tepat sambil merayu nenek. Nenek yang jujur. Kami adalah keluarga. Apa yang bisa disembunyikan satu sama lain? Nenek, lihat uangnya. Itu semua cucu perempuan Anda yang berharga untuk menghormati Anda. Nenek datang mengetuk pintu tadi malam. Ini menunjukkan bahwa nenek tahu tentang kucing hitam. Nenek bermutasi di malam hari. Kekuatannya cenderung kuat. Dimungkinkan untuk
berjalan tanpa kursi roda. Siang hari nenek, posisinya netral jahat. Posisi malam itu kacau jahat. Grup beruang, berikan petunjuk kunci untuk ruang bawah tanah. Atau tinggalkan aku sendiri. Nenek sedang berjuang. Ini adalah keluarga yang manis. Nenek enggan bagiku untuk meninggalkan rumah. Kakak dibutuhkan. Saya harus pergi ke yang berikutnya. Nenek pestisida. Aku sayang sekali sama kamu. Saya juga suka rumah ini. Anda beritahu saya di mana kucing hitam itu. Saya berjanji, aku tidak akan melakukan apapun yang akan membuat ibu dan ayah sedih. Nenek menghela nafas. Kali ini dia tidak menggerakkan kursi rodanya. Sebaliknya, lihat keluar jendela. Cucu perempuan yang baik. Anak laki-laki yang memberimu kucing itu bukanlah hal yang baik. Anda memiliki masa depan yang cerah. Dia hanya ingin menyeret Anda ke dalam air. Dunia luar berbahaya. Hanya rumah ini yang bisa melindungimu. Jangan pergi ke kucing itu. Dia ingin menculikmu. Nenek menolak untuk mengungkapkan informasi penting. Saya memanfaatkan ketidakhadiran saudara laki-laki saya dan ibu dan ayah. Putuskan untuk pergi ke ruangan merah muda untuk mencari petunjuk. Di dunia aturan aneh, wilayah yang belum dijelajahi berarti risiko yang tidak diketahui. Kamar tidur abu-abu adalah kamar ibu dan ayah. Ada jendela di dalamnya. Kamar tidur merah muda adalah kamar saudara laki-laki saya. Tidak ada jendela di dalamnya. Kedua kamar itu berbahagia ganda pada hari pertama. Keluar tanpa cedera. Saya memasuki kamar saudara laki-laki saya. Di meja kakakku, boneka dengan gaun merah muda sedang berpose. Ada catatan yang ditekan di bawah boneka itu. Catatan itu mengatakan jika saya tidak bersama Anda, biarkan boneka ini menemaniku sebagai gantinya. Kami ingin berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Bekerja sama untuk masuk ke universitas yang bagus. Cintai hitam kecilmu. Kemudian masuk ke kamar ibu dan ayah. Ruangan ini terlihat lebih menindas. Foto-foto pernikahan di dinding robek menjadi dua. Saya bersiap-siap untuk mencari sesuatu yang berguna. Ibu dan ayah di foto itu tiba-tiba berkedip. Ruang jalan, sungguh gadis impian. Buka jendela, dan Anda akan bebas. Tubuhku berjalan tak terkendali menuju jendela. Tidak bagi saya. Polusi di ambang momen. Aku mencubit pergelangan tanganku dengan keras. Gunakan rasa sakit untuk menjaga diri Anda tetap terjaga. Rasa sakit yang hebat menghantam otak. Lisi langsung mengangkat. Saya tidak berani melihat foto-foto itu lagi. Berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat Anda melangkah keluar dari ruangan, suara di kepalaku berhenti. Ada ketukan di pintu. Di luar, suara saudara laki-laki saya terdengar. Adikku membuka pintu. Aku kembali. Saya sudah lama memberitahu saudara laki-laki saya keluar dengan kunci. Keluarga memiliki kunci. Saya pasti tidak akan membuka pintu. Apa yang ada di luar pintu tidak menyerah. Kakak, mengapa kamu tidak membukakan pintu untukku? Saya membawa banyak makanan di tangan saya. Tidak nyaman untuk membuka pintu dengan kunci. Kakak, tolong bantu saya. Ada tangan yang mengetuk pintu. Tidak memiliki kunci di tangannya. Saya tidak bodoh. Akan percaya. Melihat tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menanggapi. Tidak ada suara di luar pintu. Pada pukul 2, saudara laki-laki saya kembali dari luar. Dia membawa beberapa kantong besar makanan ringan dan 2 kali makan. Salah satunya adalah makanan sehat yang saya inginkan. Saya melihat 2 kantong besar makanan ringan dengan penglihatan periferal saya. Darah menetes dari bawah kantong makanan ringan. Adik laki-laki itu mengeluh tentang kakak perempuannya. Makanan favorit Anda sangat mahal. Apakah Anda ingin mencoba camilan yang saya beli? Saya memeriksa kemasan makanan kesehatan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan segel plastik. Lalu dia bilang aku akan makan ini. Setelah makan siang, saya terus mengambil pelajaran online. Kelas online hari ini keras dan tenang. Guru online sepertinya sengaja menargetkan saya. Saya perlu memberikan perhatian penuh saya untuk dapat mendengarkan isi pelajaran dengan jelas. Sore harinya, waktu kelas online tiba. Saya tidak peduli dengan isi penundaan guru. Tinggalkan ruang belajar secara langsung. Ibu dan ayah pulang di malam hari. Saya dengan serius menuangkan segelas air kepada mereka. Venus, proyek-proyek perusahaan pengembangan real estate semuanya belum selesai. Mereka semua menatapku. Seorang ayah dalam keadaan bingung. Keadaan berbicara menjadi semakin seperti nenek. Dia bahkan mendorong air yang saya serahkan. Mengapa kamu hanya mencariku? Di mana anggur saya? Wajah ibu semakin halus. Seolah-olah dia tidak mendengar ayahnya. Pergi ke dapur. Buat makan malam. Ini adalah rumah yang paling saya bayar. Makan malam sialan. Talenan dapur dicincang dengan gemerincing. Adik laki-laki itu bersembunyi di kamar dan tidak berani keluar. Nenek karena kebisingan. Kepala tumbuh semakin besar. Saya ingin kembali ke kamar saya. Ayah menundukkan kepalanya dan menunjuk ke arah saya dan berteriak, kamu putri yang tidak berbakti. Cepat dan temukan anggur saya. Ayah memberi banyak hal kepada keluarga ini. Jangan katakan tidak pada ayah. Ayah stres. Jika ditolak, Anda dapat menemukan ibu Anda dimanjakan. Saya tahu saya tidak bisa menolak permintaan ayah saya. Tapi alkohol dapat memperburuk polusi ayah. Saya ingin menemukan ibu saya untuk dimanjakan. Tapi ibu sedang membersihkan di dapur. Piring hancur di lantai. Ibu baru saja menginjak pecahan kaca tanpa alas kaki. Tapi sepertinya aku tidak merasakan sakit. Saya
menelepon ibu. Dia mengabaikannya. Tidak bisa centil. Ruang tamu yang berantakan ini. Saya tidak ingin tinggal seperempat jam lebih lama. Jadi saya berpura-pura mencari beberapa kali. Dari bawah sofa, hanya tersisa sepertiga botol anggur. Serahkan kepada ayah. Saya akan menjatuhkannya. Saya kembali ke kamar saya. Dia masuk ke ruangan tanpa menoleh ke belakang. Kunci pintu kamar tidur ke belakang. Suara botol anggur pecah di belakangku. Ayah tersenyum jahat sejenak. Teguran keras. Kamu putri yang tidak berbakti. Saya bekerja keras setiap hari untuk menghasilkan uang di luar. Semuanya untuk Anda. Mereka bahkan tidak ingin melihatku. Mata kebahagiaan ganda di ruangan itu tertuju pada saya. Ingatkan dia pada tuannya. Anda sudah sedikit tercemar. Aneh, kebahagiaan ganda dapat merasakan polusi. Saya duduk di tepi tempat tidur. Pikiran, pasti setelah memasuki kamar tidur abu-abu ibu dan ayah. Jendela yang terkontaminasi jelas merupakan tempat yang paling berbahaya. Malam, nenek tidak mengetuk pintu seperti yang dia lakukan tadi malam. Tapi pintu kamar tidur terus menggedor. Ada upaya aneh untuk membuka pintu dari luar. Kucing hitam akan keluar dari bawah tempat tidur mereka di dini hari. Menjilat wajahku seperti yang kamu lakukan tadi malam. Dan telapak tangan. Saya sedikit tercemar. Mimpi buruk berlimpah. Saya berjuang untuk membuka mata saya. Bebaskan diri Anda dari ketakutan yang datang dengan mimpi buruk. Tapi saya seperti pers hantu. Mengetahui bahwa Anda tidak bisa membiarkan diri Anda tenggelam dalam mimpi buruk. Tapi dia tidak bisa membuka matanya. Terus-menerus mengalami dua mimpi buruk. Saya diintimidasi di sekolah. Hubungan cinta dengan remaja berandalan. Kebahagiaan ganda membangunkan saya di pagi hari. Saya hanya merasakan pelipis saya berdenyut. Jelas tidur sepanjang malam. Tapi rasanya kepala saya berat. Pembicaraan aneh ini sengaja membuatku tidak cukup makan dan tidur nyenyak. Ada ketukan di pintu pada malam pertama. Mimpi buruk keesokan harinya malam. Aku menggosok biru tua di bawah mataku. Anda harus keluar dari pencarian ini dengan cepat. Jika tidak, bahkan jika Anda tidak mati karena melanggar aturan, saya juga akan jatuh karena kurang tidur. Tuan, polusi di tubuhmu hilang. Aku menatap tanganku. Tarik nafas lega. Buddha adalah Huo Suoi. Jika tidak ada polusi cahaya dari kemarin, saya tidak akan memiliki dua mimpi itu. Kelas S mengungkap kebenaran penuh dari ruang bawah tanah. Isi mimpi. Ini adalah petunjuk utama untuk izin level S. Kombinasi mimpi dan petunjuk yang ditemukan dapat berspekulasi. Putri saya bersekolah di sekolah menengah Daystar dan Xiao Hei sedang jatuh cinta. Keduanya sepakat untuk belajar keras, menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Tapi putrinya sepertinya terjerat oleh orang cabul lagi. Pria itu sering diam-diam memfilmkan dirinya sendiri. Saya membuka pintu. Kunci pintu sudah mulai mengendur. Di dapur, ibu membawa kotoran yang diambil di tempat sampah. Lempar ke tanah. Saya mendengar gonggongan kucing hitam lagi tadi malam. Kucing itu merobek tempat sampahku, menodai dapur saya. Mengapa tidak ada yang bersimpati dengan kerja keras saya? Saya kesal, saya bosan. Keluarga ini hanya didukung oleh saya. Ibu meskipun pemarah, tapi yang keluar dari mulut adalah kata-kata manusia. Selamat pagi, ibu. Lihat saya keluar. Ibu berhenti mengobrak-abrik sampah. Dia menyeringai padaku. Bayi perempuan, Anda bangun. Aku akan membuatkanmu sarapan. Saya bertanya, Bu, apa yang kamu cari di tempat sampah? Mencari kucing sialan? Tentu saja. Kucing ingin mencuri bayiku. Saya tidak akan membiarkannya berhasil. Ibu berdiri, hidung keriput, melihat ke bawah ke celemek putih. Ini kotor. Sarapan bayi di dapur. Aku akan mandi dulu. Aku berjingkat-jingkat ke dapur. Hindari menginjak kotoran. Makanan sehat tersembunyi di bagian terdalam lemari es. Daging di luar berbau amis. Selesai makan, terdengar suara dentang dari balkon. Kursi roda nenek busuk. Dia pingsan di tanah seperti sarkoma. Tidak dapat bergerak. Ratapan kesakitan nenek. Saya bisa merasakan nenek saya memohon bantuan saya. Pintu kaca kamar mandi tertutup. Pemandangan dari luar. Lampu tidak menyala di dalam. Dengusan kesakitan nenek bergema di ruang tamu. Suara ibu datang dari kamar mandi. Bayi perempuan. Nenek sakit lagi. Ibu sedang mandi. Tunggu ambulans datang. Anda membuka pintu untuk para medis. Saya tidak mengatakan ya. Aturan 16. Anggota keluarga memiliki kunci. Jangan membuka pintu untuk orang asing. Putri, apakah kamu mendengarku? Jangan lupa untuk membuka pintunya. Penyakit nenek tidak bisa ditunda. Ibu memintaku untuk membuka pintu. Para medis adalah orang asing. Ketika saya membuka pintu, itu berarti melanggar aturan. Kesukaan ibu dan ayah sama pentingnya. Penting untuk menyelamatkan negara dengan kurva. Saya melihat jam tangan saya. Itu ditemukan mendekati jam 7:30. Punya rencana. Dengan bijaksana menolak. Bu, aku akan memulai kelas online. Ayah saya sangat peduli dengan studi saya. Saya harus bekerja keras. Anda tidak bisa kecewa. Benar saja, ibu saya mendengar tentang belajar. Dia tidak bersikeras lagi. Terjebak pada intinya, saya mengambil buku teks saya dan memasuki ruang belajar. Layar komputer menjadi gelap beberapa kali sebelum menyala. Guru online mengetuk papan tulis untuk menjelaskan poin-poin pengetahuan. Awalnya, video itu adalah sudut lebar jarak jauh. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya perhatikan bahwa guru semakin dekat dan dekat dengan kamera. Ada langkah kaki yang berantakan
berantakan di luar ruang kerja. Saya mendengar langkah kaki datang ke buku pintu ke ruang belajar. Saya khawatir tentang orang asing yang masuk ke rumah. Hindari penutupan kasus khusus. Ketahuilah bahwa seseorang mengetuk pintu pelajaran. Saya hanya menutup pintu ruang kerja, tapi tidak ada anti-lock. Jangan membuka pintu untuk orang asing. Ini bukan hanya tentang gerbang. Saya memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Anda harus waspada terhadap jebakan verbal guru online. Ada juga cara kuliah yang mundur dan mundur. Terjemahkan bahasa hantu dari buku. Dan Anda harus waspada terhadap orang asing yang mengetuk pintu. Ada jejak kaki kucing di buku teks. Saya menemukan tempat-tempat di mana kucing telah menginjak. Agak mirip dengan fokus bab. Jadi dalam proses mendengarkan kelas, saya lebih memperhatikan di mana kucing menginjak mereka. Ketukan di pintu berhenti tanpa terasa. Akhir tentu saja, saya mengklik keluar dari ruang belajar. Ada seorang dokter berjas putih berdiri di depan pintu. Hatiku terangkat. Jangan hanya menghindari membuka pintu bagi orang asing dengan tangan Anda sendiri. Hindari juga orang asing yang datang selama jam belajar. Jika tidak, saya pergi ke ruang belajar untuk belajar. Orang asing memasuki rumah, sengaja berlama-lama di pintu ruang kerja. Dan ketika saya sampai di sana, saya harus keluar dari ruang kerja. Membuka pintu untuk orang asing tidak dapat dihindari. Ini adalah set serial. Hal yang benar untuk dilakukan harus hentikan ibu membiarkan orang asing masuk selama waktu belajar. Mulut dokter di pintu ruang kerja terbelah ke belakang telinganya. Dia mengulurkan tangannya kepadaku. Ruang belajar menghadap ke kamar tidur biru. Pintu kamar tidur terbuka. Saya bergegas keluar dengan satu lunge. Pada saat dokter mengangkat tangannya, bor melalui bengkok lengan dokter. Kebahagiaan ganda membantu saya. Sementara, kebahagiaan ganda di sisiku. Saat saya kembali ke kamar tidur saya, tutup pintu kamar tidur. Aku membelai dadaku dengan tanganku. Saya berdebar-debar. Setelah beberapa saat, ibu datang mengetuk pintu. Putri saya akan makan. Anda tidak bersembunyi di kamar Anda. Pintu kamar tidur tidak memiliki mata kucing. Saya tidak bisa melihat orang-orang di luar pintu. Saya tidak dapat menentukan apakah orang di pintu itu adalah ibu saya. Kemudian dia bertanya pada ibu, apakah para tamu di luar pergi? Ada suara dari sisi lain pintu. Nada mereka pergi. Cepat buka pintu untuk Mommy. Jangan malu. Saya nyaris lolos dari kematian. Gunakan bangku di pintu. Bu, apakah kamu mencintaiku? Ibu di luar pintu meraung dengan suara lembut. Ibu sangat mencintaimu. Kemudian jika saya mendapatkan 100 poin, bisakah ibu memberiku anak kucing? Tentu saja, selama Anda membuka pintu, ibu akan membelikannya untukmu di sore hari. Aturan 4, hewan peliharaan tidak diperbolehkan di rumah. Ibu tidak menyukai hewan peliharaan, terutama kucing. Apa yang ada di luar pintu pasti bukan ibu. Bayi perempuan, ibu telah berjanji untuk membelikanmu seekor kucing. Keluar dengan cepat. Anda tidak membuka pintu, ibu akan sedih. Orang asing di luar pintu tidak pernah melihatku membuka pintu. Dia semakin pemarah. Pintu sialan ini. Cepat keluarkan aku. Gadis lembut itu berangsur-angsur berubah menjadi anak laki-laki yang kasar. Suara itu seperti ujung jari yang melintasi papan tulis, tajam dan menusuk. Tak lama setelah itu, ada suara langkah kaki lain berjalan ke pintu kamar tidur. Tidak ada ketukan di pintu, tidak berbicara juga. Saya kemudian bertanya apakah itu ibu saya. Ya, bayi perempuan saya. Mommy mengganggumu. Saya bergegas ke sana. Bu, saya baru saja mendengar gonggongan kucing. Ibu berteriak di ambang pintu. Goresan radikal. Apa? Kucing-kucing sialan itu pasti menyelinap masuk melalui jendela. Ini akan membuat rumah berantakan. Aku membuka pintu kamar tidur, temui ibu yang akrab. Tawa itu mungkin juga karena saya salah dengar. Bu, aku lapar. Saya masih ingin makan makanan sehat di siang hari. Dia melangkah ke kamar tidur saya dengan satu kaki, menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam. Bayi perempuan saya adalah yang paling patuh. Jangan pernah menyimpan benda kotor itu. Waktu makan siang, setelah saya selesai makan makanan sehat, menghela nafas ibu. Anda telah bekerja sangat keras. Manjakan saya begitu banyak. Lindungi saya dari angin dan hujan. Siapkan makanan favorit Anda. Saya juga harus mengurus pekerjaan rumah tangga. Saya anak paling bahagia di dunia. Tangan ibu menyikat piring untuk makan. Dia memiringkan kepalanya ke samping, menumpahkan air mata kristal. Ibu mencintaimu. Kebahagiaan ganda, dia kata. Aneh itu tanpa emosi. Semua tindakan diatur oleh aturan. Menyajikan replika. Saya juga sangat kooperatif dan mengucapkan beberapa kata baik lagi. Bagaimana kabar ibu dan nenek? Ibu mencampur mangkuk yang disikat dengan mangkuk kotor. Setelah mengotori, saya mengambilnya lagi dan mencuci dan menggosoknya. Penyakit nenek serius. Untuk dirawat di rumah sakit, saya melihat ke balkon yang bersih. Saya senang saya mendapatkan aturan terlebih dahulu. Jika tidak, saat polusi semakin dalam, nenek dirawat di rumah sakit, saya mungkin kehilangan bayi saya. Jangan khawatir, Putri. Dokter berkata kepada saya, nenek akan bisa pulang setelah 4 hari. Ibu tersenyum menggelitik kulit kepala. Hari ini adalah hari ketiga salinan. Nenek kembali 4 hari kemudian. Ini adalah hari ke-7 dari salinan. Saya harus menyelesaikan permainan sebelum hari ke-7 tiba. Ruang tamu memiliki ujung lapisan sarang laba-laba. Saya mengangkat remote dan menyalakan TV. Hal
Hal itu dilaporkan pada kontes foto sekolah menengah Daystar, tempat pertama bekerja kurang dalam ayunan rock. Kontributor anonim diundang. Hubungi Departemen Publisitas dalam waktu 7 hari untuk mengambil penghargaan. Saya perhatikan, penulis karya pemenang penghargaan adalah putrinya. Tampaknya putrinya sudah lama berada di dalamnya. Dilema difilmkan dan dilecehkan secara diam-diam. Dikombinasikan dengan mimpi buruk itu, saya dapat berspekulasi apa yang terjadi pada putri saya sebelumnya. Kelas online di sore hari. Guru online tidak banyak memberikan kuliah hari ini. Meski begitu, saya juga bersikeras untuk tinggal sampai titik sebelum pergi. Menjelang akhir, guru itu bergumam cepat dengan suara kecil. Siswa mulai pukul 12 siang hingga 1 pagi hari ini. Ingatlah untuk belajar sendiri di malam hari. Saya meringkuk sudut mulut saya dan meninggalkan ruang kerja. Setiap kata dari kata-kata aneh ini dalam salinan cerita aneh. Mungkin ada petunjuk tersembunyi. Belajar mandiri malam ini. Mungkin ada petunjuk tersembunyi untuk menyelesaikan level. Tapi saya harus belajar di malam hari dan tidak bisa pergi ke ruang belajar. Ini menunjukkan bahwa masih ada plot yang harus dihukum. Saya berlari ke ruang tamu. Ibu dan ayah sedang di dapur saat ini. Ayah, sebuah kantong sampah hitam besar diseret keluar dari dapur. Sedikit tegang. Isi kantong sampah itu berat. Percikan ayah saya mengerutkan kening sampai tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Pergi dan bantu ibumu membersihkan. Aku mengambil kain lap itu, berpura-pura menyeka meja. Ibu dan ayah, di malam hari, saya harus belajar di malam hari. Mengetahui bahwa ayah tidak akan mengganggu pelajaran Anda di malam hari. Ayah menyeret kantong sampah keluar rumah. Ibu menyeka tangannya dengan kain lap. Keluarkan tablet dari laci kamar tidur abu-abu. Jangan pergi ke ruang belajar di malam hari. Ayo kembali ke kamar dan gunakan tablet untuk belajar mandiri di malam hari. Saya mengambil tablet sambil makan malam. Ayah mengeluh tentang pekerjaan. Ibu mengeluh tentang pekerjaan rumah tangga. Mereka makan lebih banyak makanan. Matanya semakin keruh. Tidak hanya furnitur rumah ini yang mulai memburuk. Bahkan sikap ibuku menjadi semakin manik. Tapi ibuku setelah menyentuhku, negara akan dilonggarkan. Di malam hari saya kembali ke kamar saya. Nyalakan tablet. Ada 1,5 jam tersisa hingga pukul 12 siang. Saya mengklik perangkat lunak Mingbao. Ada banyak barang di dalamnya. Saya melihat makanan yang sudah dikenal. Makanan sehat X1. Harga 100 Tigyans. Pendahuluan, mangkuk nasi pasta kedelai yang lezat, cepat dan mudah. Oven microwave bisa dipanaskan. Balik ke bawah lagi. Tuna sushi X1. Harganya 5.000 RMB. Deskripsi, dibuat dengan tuna, daging, nasi, dan rumput laut. Salad yang harus dimiliki untuk perjalanan rumah. Mengapa begitu mahal? Apakah itu terbuat dari emas sushi? Saya mencoba memesan 2 porsi sushi tuna. Layar muncul di halaman pembayaran. Isi nomor kartu Bank Tiandi. Saya mengalami kesulitan dengan kata sandi. Terakhir, di sudut antarmuka pembayaran, temukan kartu Bank Tiandi. Gunakan aturan bahwa Anda dapat membayar tanpa kata sandi jika Anda kurang dari 10.000 yuan. Jika Anda lebih dari 10.000 yuan, Anda harus memasukkan kata sandi pembayaran. Kata sandi pembayaran adalah tanggal lahir pengguna. Pikirkan sejenak, masukkan tanggal lahir Anda. Pembayaran berhasil. 2 kotak sushi muncul di depan saya dalam awan asap putih. Saya salah satu hari ini. Dia dalam keadaan setengah kelaparan. Makanan sehat, porsi bibimbap dengan kecap terlalu kecil. Itu membuat saya sulit untuk kenyang. Buka kotak plastik sushi tuna. Aroma nasi panas memenuhi wajah Anda. Jari telunjuk saya bergerak. Rasa kenyang dalam sushi ini secara signifikan. Lebih tinggi daripada bibimbap dengan kecap asin. Saat saya makan, double happiness menoleh 180 derajat untuk menghadap ke dinding. Saya terhibur dengan respons kebahagiaan ganda. Apakah Anda ingin mencicipinya? Kebahagiaan ganda bergetar seperti mainan. Setelah saya selesai makan 1 porsi, sembunyikan sushi lainnya di laci. Ini juga aneh, ayah dan ibu pasti membenci sushi tuna ini juga. Ekor dan makanan orang yang hidup tidak sama. Mereka melihat makanan satu sama lain dan melakukannya. 12 tengah malam, akses internet tablet kelas selalu menulis. Waktu tes mingguan siswa dijadwalkan pukul 4.30 hingga pukul 5.30 sore lusa. Siswa yang tidak mendapat skor 90 atau lebih pada ujian, Anda perlu berpartisipasi dalam kursus Tataria 1 tahun yang diselenggarakan oleh sekolah. Sekarang izinkan saya membawa Anda melalui tinjauan poin-poin penting dari ujian. Menghibur semangat. Guru hanya akan mengajak Anda meninjau kelas online sekali. Guru berbicara dengan sangat cepat. Saya mendengarkan dengan cermat untuk beberapa hari yang lalu, sehingga Anda dapat mengikuti kecepatan. Setelah pelajaran menari, kepalaku berdengung dan aku jatuh ke tempat tidur untuk beristirahat. Hari keempat penjara bawah tanah. Saya mulai dengan sushi kemarin untuk mendapatkan kembali kekuatan. Kemudian dia berjalan keluar dari ruang tamu. Pintu ruang tamu ternyata terbuka. Saya dengan cepat berlari untuk menutup pintu. Ibu berjalan keluar dengan pisau dapur di tangannya. Ayah lupa menutup pintu di malam hari. Dia pergi ke rumah sakit. Saya mengerti bahwa ayah saya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi nenek saya. Kelas online pagi berakhir. Saya melihat ayah saya duduk di sofa minum. Lengan kirinya menjadi kosong. Ibu menutup mata terhadap lengan ayah yang hilang. Ayah menatapku
aku dengan rakus setelah minum. Saya masih berutang keuntungan 1,6 juta. Putrinya memiliki 2 tangan. Itu bisa dijual seharga 200.000. Putranya memiliki 2 kaki. Itu bisa dijual seharga 300.000. Saya dengan tenang bertanya bagaimana ayah saya berutang. Uang, itu hal dewasa. Katakan bahwa Anda akan membantu saya membayar kembali uangnya. Dengarkan ini. Ayah tiba-tiba berdiri. Saya perhatikan bahwa ayah saya lebih dari apa yang dia lihat pada hari pertama. Lebih bengkak. Mata biru ayah besar bersinar karena kegembiraan. Jika Anda tidak dapat membantu ayah akan menghukummu. Seorang putri yang berperilaku baik tidak diizinkan berbohong. Putri untuk keluarga ini. Ayah ingin menganiaya Anda. Saya meletakkan tangan saya di belakang punggung saya. Berpura-pura naif. Ayah memberiku nomor kartu. Saya akan mentransfer uang Anda. Dia awalnya ingin melepaskan salah satu lengan saya dan menjualnya untuk melunasi hutang. Atas permintaan saya, dia memberikan nomor kartu banknya. Saya menggunakan perangkat lunak di platform melalui tablet. Langsung mendapatkan 1,6 juta di rekening ayahnya. Ayah datang di belakangku. Rasakan bahwa uang kartu bank telah tiba. Lidah yang telah menjulur ditarik. Tiba-tiba itu menjadi sangat mirip manusia. Banyak bicara. Sungguh bayi putri ayah. Apa yang ingin Anda lakukan? Ayah akan mendukungmu. Jangan terlalu lelah belajar. Tubuh Anda adalah hal yang paling penting. Tidak peduli berapa banyak poin yang dicetak bayi perempuan saya. Dalam hati ayah, itu akan selalu menjadi skor sempurna. Sikapnya hanyalah putaran 365 derajat. Tampaknya Queen Stygian memiliki efek ajaib pada keanehan. Ayah, apakah kamu menyukai putrimu? Ayah tersenyum tulus. Seperti putri ayah yang selamanya baik. Serta membersihkan aturan untuk mendapatkan cinta dari ibu dan ayah. Meninggalkan rumah dengan lancar dengan dukungan mereka. Lihatlah reaksi ayah. Itu telah mencapai tingkat cinta. Saya segera berkata kepada ayah, sekarang Anda bisa memberi tahu saya, bagaimana Anda berutang semua uang ini? Ayah duduk kembali di sofa, menghela nafas panjang. Bahasanya sedih, tapi tidak ada emosi di wajah. Ini seperti boneka yang mengeluarkan plot. Rantai modal Daystar Real Estate Co. Ltd. rusak. Proyek pembangunan komunitas Sunshine Garden belum selesai. Karena saya bertanggung jawab atas proyek ini. Jadi para pekerja yang bekerja di gedung-gedung yang belum selesai meminta saya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka yang membeli bangunan yang belum selesai juga mengelilingi saya setiap hari. Biarkan saya kehilangan uang. Kemarin mereka mengambil salah satu lengan saya untuk melunasi hutangnya. Aku mencibir dalam hati. Jika saya tidak bisa benar-benar menemukan uang ini, pasti akan dibongkar dan dijual oleh ayah. Butuh begitu banyak Queen Stygian. Tentu saja, saya ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Buru-buru terus bertanya pada ayah. Itu Daystar Real Estate Limited dan sekolah menengah Daystar. Apa bedanya? Ayah berhenti sejenak. Dia dimiliki oleh Daystar Real Estate Limited, berkontribusi pada konstruksi. Kamu juga pergi ke sekolah itu. Hanya saja suasana hati kamu sedang buruk beberapa waktu lalu. Guru menyarankan Anda untuk belajar di rumah. Saya memiliki pemahaman yang tajam tentang poin-poin penting. Apakah guru mengatakan mengapa suasana hati saya sedang buruk? Guru mengatakan bahwa seseorang di sekolah diam-diam merekam Anda. Ayah sebagai aneh, harus ada aturan dan posisi yang tidak bisa dia sentuh. Ibu saya dan saya juga melihat foto-foto itu. Bayi perempuan yang mengambil bidikan sangat cantik tentang Daystar Real Estate Limited karena tidak termasuk dalam aturan Sweet Home. Jadi apa yang ayah katakan adalah kebenaran. Tapi tentang insiden putri saya difoto secara diam-diam, ayah memiliki sikap yang kuat. Bahkan jika saya sudah membeli ayah saya dengan uang, adalah fakta bahwa putrinya dilecehkan oleh syuting diam-diam. Ayah tidak berpikir itu adalah tembakan jujur. Pihak sekolah memberikan hadiah pertama untuk foto candi tersebut. Guru meminta putrinya untuk mengikuti pelajaran online di rumah. Semua orang melakukan hal-hal yang menyakiti putri mereka. Kata-kata dari kelas di atas meja di ruang belajar dapat dilihat bahwa putrinya penuh dengan kebencian di hatinya. Saatnya untuk kelas online. Ketika saya memasuki ruang belajar, adik laki-laki itu ditemukan berjongkok di sudut dan berbicara ke udara. Dia terkikik dari waktu ke waktu karena tadi malam guru sudah menjadwalkan waktu ujian. Jadi kelas online hari ini adalah untuk meninjau sendiri. Guru online melihat melalui layar. Mereka menatapku tanpa berkedip. Setelah waktu kelas online selesai, adik laki-laki yang awalnya berjongkok di sudut berlari ke balkon, memainkan bola yang saya mulai dengan. Saya pikir itu adalah ibu dan ayah yang bermain dengan saudara laki-laki saya. Tapi ketika saya berjalan ke ruang tamu, ditemukan bahwa tidak ada seorang pun. Adik laki-laki itu bertepuk tangan dengan gembira di balkon, menari. Kakak, jangan berdiri di sana. Anda akan membuat kakak laki-laki saya menghalangi saya bermain dengan saya. Saya hanya merasa ruang tamu mendung dan berangin. Itu membuat saya merinding. Di mana kakak laki-lakinya? Adik laki-laki itu memiringkan kepalanya dan berkata dengan keberanian yang indah, kakak selalu berada di sisi saudara perempuan saya. Semalam, saya masih melewati celah di pintu kamar saudara perempuan saya. Bicaralah dengan kakak laki-laki. Saya meminta kakak laki-laki saya untuk membangunkan saudara perempuan saya. Ayo bermain bersama. Tapi kakak laki-laki itu tidak setuju. Saya tidak
bisa menahan napas. Kata-kata kakakku membuat rambutku berdiri tegak. Mungkinkah kamar tidur menjadi tidak aman lagi? Saya berada di ruangan yang sama dengan seorang pria akhir-akhir ini. Malam sebelum koneksi, terdengar suara kucing menggaruk di bawah tempat tidur. Apakah itu benar-benar hanya kucing? Aku bergegas kembali ke kamar tidurku. Dikatakan kepada double happiness untuk membantuku melihat apa yang ada di bawah tempat tidur. Kebahagiaan ganda membungkuk, angkat spray. Setengah dari tubuhnya bersandar. Kemudian dia merangkak keluar lagi dan menyeringai pada tuannya. Ada makanan enak di bawah tempat tidur. Makanan lezat di gigitan hantu adalah mayat manusia. Aku menutupi mulutku dengan jari-jariku yang ramping. Aku membungkuk untuk melihat sendiri di bawah tempat tidur. Apa yang dimakan kucing hitam? Mayat di bawah tempat tidur sangat membusuk. Ada juga kamera hitam pekat di sebelah mayat. Rupanya ini adalah mayat maniak jujur itu. Ikuti tingkat makan kucing hitam. Selama 7 hari, mayat akan dimakan semua. Lihat saya untuk menemukannya. Itu mengeong, ingin datang dan mengusap pipiku. Saya meletakkan spray dengan sedikit jijik. Shuangxi menelan ludahnya dan bertanya pada tuannya, bisakah saya menggigit? Jangan makan hal-hal kotor itu. Waspadalah terhadap makan perut yang buruk. Saya bisa memahaminya sekarang. Mengapa kebahagiaan ganda ketika saya makan sushi? Reaksinya sangat besar. Kata double happiness dengan lubang hitam membuka mulutnya. Ketika saya lapar, saya menyalakan tablet. Klik pada perangkat lunak belanja Kaiming Bao. Temukan bagian Spoky Treats. Klik masuk, ada semua jenis makanan berdarah di dalamnya. Apa yang ingin Anda makan? Saya disuguhi kebahagiaan ganda dan melihat makanan di tablet. Drooling. Dia mengulurkan jarinya yang pucat dan mengangguk. Saya bahkan tidak melihat lebih dekat apa yang dia pesan. Cukup lakukan pemesanan Anda secara langsung. Makanan muncul dengan kabut putih. Bau darah begitu kuat sehingga saya tidak bisa bernapas. Kemudian saya meninggalkan kamar tidur. Biarkan kebahagiaan ganda makan dengan tenang di dalam. Kakakku tidak bermain bola lagi. Dia menginjak bangku kecil. Menjulurkan kepala Anda keluar jendela. Ibu keluar dengan panci besi besar. Ada sup merah dan putih yang direbus di dalamnya. Bayi perempuan saya akan mengikuti ujian lusa. Ibu membuatkan sup hanya untukmu. Isi kembali tubuh Anda. Anda harus memakannya. Jika tidak, ibu akan marah. Saya melihat bahan-bahan menjijikan di dalam panci. Ada gejolak di perutku. Membersihkan ruang bawah tanah membutuhkan ujian keterampilan akting. Bahkan jika perutku berkedut karena panci sup ini. Tapi saya masih mengatakan ibu saya dengan penyesalan dan kerendahan hati. Adik laki-laki harus menebus tubuhnya. Biarkan kakakku makan lebih banyak. Dia bisa tumbuh lebih tinggi. Selama periode tersebut, tidak peduli seberapa banyak ibu memaksa dan merayu. Saya bahkan tidak menyentuh panci sup. Kamu anak yang sangat jahat. Ibu membanting tinjunya ke meja. Saya ingin menenangkan ibu saya. Tapi ibuku menatapku dengan ganas. Dia memberikan sendok besi penuh sup ke mulutku. Ayah menyendok sesendok sup dari panci. Dia sangat membantu saya berbicara. Anak itu tidak mau makan. Hanya saja, jangan mendorongnya. Dengarkan ini. Ibu menutupi matanya dan menangis. Darah mengalir dari jari-jari ibu. Tapi selalu makan makanan sehat. Putriku akan sakit. Aku melambaikan tanganku. Dijamin ibu, saya tidak akan sakit. Lalu apa yang Anda katakan Anda lihat di sup? Saya buru-buru berkata, sup lezat dan daging segar, tentu saja, kata ibu setelah menyeka air matanya. Tapi saya akan mengunjungi nenek saya hari ini. Ngomong-ngomong, saya bertanya kepada dokter, Anda pemilih makanan. Dokter bilang Anda baru saja makan makanan sehat, akan menjadi pemilih makanan. Anda melihat semua yang dimasak ibu Anda sebagai sesuatu yang tidak bisa Anda makan. Itu disebutkan dalam novel ini. Replika dan antar replika dapat memiliki dampak yang lemah. Ini terutama berlaku untuk salinan yang lebih sulit, memengaruhi pencarian yang tidak terlalu sulit. Saya berpura-pura menundukkan kepala, dan kemudian menabrak penyebutan yang tampaknya tidak disengaja. Ibu dan ayah sangat menyukaiku. Jika saya pergi, akankah ibu dan ayah mengkhawatirkanku? Ekspresi sedih asli di wajah ibu. Ekspresi bahagia di wajah mencicipi sup bersama ayah menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, mati rasa. Ini seperti keadaan kebahagiaan ganda sebagian besar waktu. Ayah bilang dia menyukaiku, akan mendukung pilihan Anda. Ibu bilang dia terlalu mencintaiku, tidak tahan membiarkanku meninggalkan rumah. Saat aku besar nanti, Anda bisa pergi jauh. Cinta yang ekstrim dapat berubah menjadi keinginan untuk mengendalikan. Saya merasa seperti fokus melintas di pikiran saya. Rasa aneh yang kuat membuatku marah di hatiku. Aturan 1, harap diingat. Kamu adalah putri yang baik dari ibumu. Ibu sangat mencintaimu. Tidak ada yang salah dengan cinta, bahkan jika itu bukan cara yang benar. Aturan 9, kucing hitam mencintaimu. Kedua aturan ini, aturan pertama yang muncul di rumah manis, dan aturan pertama di bawah rumah yang manis. Cinta adalah sumber polusi untuk salinan ini. Cinta ekstrim, cinta bengkok, keduanya adalah perlindungan. Itu juga menyakitkan. Jika kasih seorang ibu adalah untuk mengendalikan putrinya, tinggalkan putri Anda di rumah selamanya. Apa cinta kucing hitam? Saya berdiri, matanya menatap ibunya dengan tegas. Mommy, jika kamu mencintaiku, Anda harus membebaskan saya. Rumah adalah surga yang hangat, seharusnya bukan kandang. Mata ibu
Ibu penuh dengan obsesi, seperti orang percaya yang taat. Tidak, terlalu berbahaya di luar sana. Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah. Sayangku, tunggu sebentar, dan Anda akan menjadi satu dengan rumah ini. Saya mengatakan bahwa saya telah menunggu waktu. Anda akan bisa kembali ke perut ibu Anda. Ibu akan melahirkanmu lagi. Semua kesedihanmu sedih akan dilupakan dengan kelahiran baru. Saya ingin membuat perbedaan besar bagi ibu yang sakit seperti itu. Berikut salinannya. Aturannya mutlak, tertinggi. Saya tidak bisa melakukannya. Sesuatu yang bertentangan dengan identitas seorang putri. Kalau tidak peduli seberapa kaya saya, juga akan dihapus olehnya dalam sekejap. Jika Anda memahami aturan sebagai payung, kemudian memegang payung bisa mencari nafkah. Jika Anda meninggalkan payung, Anda pasti akan mati. Saya tidak memiliki banyak nafsu makan untuk makanan ini. Setelah makan malam, saya kembali ke kamar tidur saya. Kunci pintu telah rusak ke titik di mana mereka tidak bisa membosankan. Saya menekan bangku ke pintu, kembali ke tempat tidur dan tidur. Pada malam hari saya mendengar seseorang berbisik di pintu. Suara adik laki-laki itu seperti tikus. Dia berbaring di luar pintu kamar tidur dan berbisik kepada saudara perempuannya. Apakah Anda tertidur? Pintunya diblokir. Anda membantu saudara Anda membuka pintu. Kakak laki-laki berkata bahwa hanya kakak perempuan yang membuka pintu. Dia bisa membawa saya ke rumah sakit untuk mengunjungi nenek saya. Aku menutup mataku dengan erat, tapi saya yakin sesuatu merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Benda itu berdiri di tempat tidurku. Kebahagiaan ganda ada di sisiku. Tidak ada gerakan. Jika itu benar-benar mengancam jiwa, kebahagiaan ganda akan membantu saya dengan perlawanan awal. Jadi saya memaksa diri untuk tenang, tetap tidur. Tidak ada pelanggaran aturan. Saya aman. Pagi hari kelima, ketika saya bangun, saya menemukan bahwa sepatu saya yang lain hilang. Saya melompat keluar dengan satu kaki dengan satu sepatu. Sepatu lainnya duduk di ambang jendela kamar tidur abu-abu. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui itu jebakan. Saya berlari ke lemari sepatu ruang tamu untuk membeli sepasang sepatu baru. Kakakku melihatku bangun, berlari ke jendela, tarik semua tirai keluar dari ruang tamu. Ini adalah pertama kalinya saya melalui jendela, melihat dunia luar. Di luar jendela, terdengar suara keras dan akrab. Saya berjalan ke arah balkon, ditemukan dari sisi balkon. Dari sudut ini, Anda dapat melihat jendela kamar tidur abu-abu. Tubuh kabur, bayangan jatuh dari jendela kamar tidur abu-abu. Ternyata semua suara aneh datang dari luar jendela. Itu semua suara seseorang melompat dari gedung. Seragam sekolah biru dan putih jatuh berulang kali. Ternyata putrinya sudah meninggal. Tiba-tiba saya merasa sedih. Setelah kelas online di pagi hari, saya mendengar seekor kucing mengeong di kamar tidur saya. Kucing hitam itu memecahkan kunci pintu kamar tidurnya sendiri. Aku melambai dengan marah untuk mengejar kucing hitam itu. Kucing hitam itu mendengus dan menggali di bawah tempat tidur. Sikap Black Cat sudah mulai bergeser. Waktu makan siang, ayah memegang botol anggur kosong di tangannya. Besok Anda memiliki ujian. Ayah sangat peduli dengan nilaimu. Meskipun ayah sangat menyukaimu, tapi Anda tidak bisa dimanjakan. Selama Anda mencapai 61 poin, ayah akan selalu menyukaimu. Karena penyuapan dunia bawah, persyaratan ayah untuk saya dikurangi menjadi nilai kelulusan. Guru membutuhkan skor 90 atau lebih. Siswa yang tidak mendapat skor 90 atau lebih pada ujian, Anda perlu berpartisipasi dalam kursus Tataria 1 tahun yang diselenggarakan oleh sekolah. Biaya kuliah 1 tahun ini, kedengarannya bukan hal yang baik. Ibu menundukkan kepalanya, sepertinya tidak peduli dengan nilai. Bang dong setelah makan siang, suara itu datang dari luar balkon lagi. Kali ini saya menajamkan telinga saya. Suara jatuh terdengar jelas. Ini adalah 2 suara, dan interval antara kedua suara itu sangat pendek sebelum tirai ditutup. Itu sebabnya saya tidak bisa mendengarnya. Hari ini saudara laki-laki saya membuka tirai. Saya kebetulan berada di ruang tamu lagi. Dengarkan dengan jelas. Di luar berkabut, hanya ambang jendela abu-abu di kamar tidur orang tuanya yang terlihat jelas. Nenek duduk di balkon sebelumnya. Setiap kali saya menyaksikan kematian cucu perempuan saya, nenek yatim piatu adalah yang paling tercemar. Kelas online di sore hari, seluruh wajah guru menempel pada kamera. Saya menatap kamera, mata dipantulkan dari kamera. Penampilan putri menundukkan kepalanya untuk belajar. Pada malam hari, kunci di kamar tidur benar-benar jatuh. Ketika saya memblokir pintu dengan bangku, Anda bisa merasakan angin kencang bertiup di dalam rumah. Tempat tidur asli yang bersih dan lembut tidak lagi dapat digunakan. Tempat tidur ditumpuk telur putih padat. Semua yang ada di ruangan itu membusuk. Saya hanya duduk di bangku dengan pintu diblokir. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Setelah malam tiba, kucing hitam muncul dari bawah tempat tidur, menangis seperti bayi. Saya ingin bergegas keluar. Ibu mendengar kucing
mengeong, membenturkan kepala Anda ke pintu kamar tidur. Saya terlempar bolak-balik. Keadaan ini berlangsung sampai fajar. 6 pagi, semua konflik tiba-tiba berakhir. Aku dengan ringan menyentuh pintu kamar tidur. Seluruh pintu runtuh. Ayah memasukkan ibu ke dalam kantong sampah gelap, menyeret ibu keluar pintu. Kakakku melihatku keluar. Dia berlari ke kamar tidur. Keluarkan boneka lucu. Saudari, ini untukmu. Saya menyentuh kepala saudara laki-laki saya. Apa ini? Adik laki-laki itu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Ini adalah boneka yang diminta kakakku untuk aku serahkan. Saya telah menyembunyikannya sebelumnya, tidak memberikannya kepada adikku. Saya dulu membenci saudara laki-laki saya. Saya pikir saudara laki-laki saya adalah penjahat besar. Dia diam-diam bersembunyi di kamar saudara perempuannya. Saudara laki-laki saya telah bermain dengan saya akhir-akhir ini. Saya memutuskan untuk menerima saudara laki-laki saya sebagai anggota keluarga. Saudara laki-laki itu juga mengatakan bahwa boneka itu akan menggantikannya. Saya selalu berada di sisi saudara perempuan saya. Saya mencibir, pilih bola mata boneka secara langsung. Datanglah ke kamar tidur, setengah jongkok, buang boneka di bawah tempat tidur. Kucing hitam itu menjilati cakarnya. Temui boneka-boneka. Kucing hitam itu menjerit mengerikan. Sudut bibirku melengkung ke atas. Anda Blacky atau penguntit, atau mungkin itu Anda berdua. Kucing hitam itu meringkuk di bawah tempat tidur ketakutan. Sejauh saya sudah tahu seluk-beluk semuanya. Cintalah yang memaksa putrinya mati. Cinta semua orang seperti belenggu. Putri yang tercekik. Ibu mencintai putrinya. Setelah putrinya melaporkan insiden penembakan Candid kepada ibunya, kontak ibu dan guru. Biarkan putri saya mengambil kelas online di rumah. Ayah terlilit hutang besar di tempat kerja. Jadi saya memiliki harapan besar untuk putri saya. Dia sangat peduli dengan kesuksesan putrinya. Biarkan putriku merasa mati lemas yang ditekan. Putrinya meninggalkan sekolah. Sekolah tidak lama. Hilangnya seorang siswa laki-laki dilaporkan. Tidak ada orang lain yang hilang. Ini Blacky. Little Black mencintai putrinya sambil berpura-pura penuh cinta. Remaja yang cerah dan membangkitkan semangat. Jatuh cinta dengan putriku. Di sisi lain, dia berperan sebagai maniak yang jujur. Puaskan kegelapan dalam diri Anda. Biarkan putrinya terus-menerus ketakutan. Dialah yang memiliki pisau. Dia juga orang yang berpura-pura melindungi putrinya. Album ini selalu ada di tangan Xiao Hei. Bahkan putri dalam lukisan hitam kecil. Ini sangat mirip dengan perspektif wanita dalam foto Candid. Selfie terakhir dari album itu tidak lebih dari mencoba menutupinya. Seorang maniak jujur bersembunyi di rerumputan. Itu adalah pembantu yang dipanggil oleh Blacky. Digunakan untuk menghilangkan kecurigaan mereka sendiri. Xiao Hei adalah maniak yang jujur. Maniak jujur adalah Xiao Hei. Dan itu belum semuanya. Setelah putri saya belajar di rumah, Xiao Hei bahkan menyelinap ke kamar putrinya, mengintip ke dalam hidupnya. Sampai hari tertentu, ibu dalam proses pembersihan. Rambut hitam ditemukan di celah di lantai. Sang ibu menanyai putrinya apakah dia diam-diam memelihara kucing hitam. Dan putrinya melihat rambutnya. Tiba-tiba menyadari sesuatu. Bunuh diri dengan melompat dari ambang jendela kamar tidur ibu dan ayah. Xiao Hei menemukan bahwa putrinya telah melompat dari gedung, berlari keluar dari bawah tempat tidur. Ayah mengira para gangster telah masuk ke dalam rumah. Bunuh Blacky secara tidak sengaja. Setelah kematian Blacky, ayah memotong-motong tubuh Little Black tersembunyi di tempat tidur putrinya. Sepotong demi sepotong ke dalam kantong sampah hitam. Perlahan diangkut keluar rumah. Ibu mencoba menyembunyikan segalanya. Sangat bersih. Cegah rambut hitam kecil jatuh ke celah-celah lantai. Dan neneknya, yang lemah dan sakit-sakitan sendiri, berjemur di balkon. Saya melihat cucu perempuan saya melompat dari gedung. Dapatkan rangsangan sendiri. Infark serebral mendadak. Adapun mengapa balkon jatuh, suara keras terjadi pada interval yang dekat. Itu bukan tanggapan. Itulah fantasi Blacky. Pada saat putrinya melompat dari gedung dan meninggal, Blacky berharap untuk dirinya sendiri. Melompat dengan putri Anda. Ide itu berubah menjadi obsesi. Berubah menjadi ledakan keras di dunia pembicaraan aneh. Kucing hitam adalah perwujudan dari cinta hitam kecil. Itu adalah saat saya menyadari sebagian besar kebenaran. Rumah bobrok dan bobrok. Semuanya kembali seperti pada hari pertama. Ibu dan ayah, saudara, bahkan nenek yang pergi ke rumah sakit. Semua berdiri rapi di depanku. Mereka tidak berbicara, hanya melambai padaku. Setelah pintu dibuka, ini berbeda dari kegelapan aslinya. Di luar pintu ada titik terang. Kucing hitam itu berjongkok di ambang pintu dan bermain dengan ekornya. Cahaya menyinari dia. Dia berubah menjadi abu. Saya telah mencapai standar izin level S. Buka seluruh kebenaran dari ruang bawah tanah plus yang manis. Muncul hidup-hidup dari seperangkat aturan baru dan cerita aneh. Setelah keluar rumah, saya mendapati diri saya bersandar pada ransel hitam di kaki saya. Mengobrak-abrik melalui. Di dalamnya ada tablet 100 tigian yang sudah dikenal. Dan catatan, menurut apa yang ada di novel ini, saya tahu bahwa biasanya ada hadiah setelah menyelesaikan ruang bawah tanah. Ransel hitam ini menyerupai tas starter. Bawa ransel Anda. Saya bertanya kepada Double Happiness berapa banyak RMB yang Anda perlukan untuk pergi ke rumah sakit. Saya akan diganti jika kebahagiaan ganda tidak ditangani tepat waktu. Kartu tribute kebahagiaan
pilihan ganda akan hancur. Saya tidak berpikir ada banyak kartu upeti. Tidak ingin kehilangan double happiness sebagai penolong yang handal. Tuan, saya tidak punya sarana untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan saat ini. Double happiness menggelengkan kepalanya, menunjuk ke lorong gelap. Itulah satu-satunya jalan keluar. Pergi dari sana. Tuan akan masuk ke dalam aturan baru pembicaraan aneh. Kemudian Anda kembali ke kartu upeti dan beristirahat. Pembicaraan aneh baru, saya tidak akan menggunakan double happiness lagi. Double happiness mengangguk, berubah menjadi asap putih dan menggali ke dalam kartu kosong yang retak. Kemudian aku membuka catatan ibuku. Dikatakan, anak, ini pertama kalinya Anda meninggalkan rumah. Ibu khawatir karena bangunan ini. Belum lama ini, seorang pembunuh disusupi. Anda selalu harus tumbuh dewasa. Aku tidak bisa membuatmu di rumah selamanya. Agar Anda dapat bepergian dengan aman. Ibu ingin mengingatkan Anda tentang beberapa hal. Pastikan untuk mengingatnya. B. Jika Anda takut, Anda bisa pulang. Pulang saja. Anda akan selalu menjadi gadis yang baik untuk ibu Anda. Ibu akan melindungi Anda selama sisa hidup Anda. 2. Bersikeras untuk pergi. Ibu juga akan mendukungmu. Ingatlah untuk tidak menerima kata-kata penghuni rumah yang tidak dikenal karena apa yang mereka katakan. Bahkan tidak mengunjungi rumah mereka. 3. Ibu di rumah penuh waktu. Anda tidak akan bertemu ibu di luar. Ayah akan pergi bekerja. Jika Anda bertemu ayah Anda di sepanjang jalan, Anda dapat menanyakan arahnya. Tapi bedakan siapa ayah Anda. 4. Perusahaan properti kami hanya tahu cara mengumpulkan uang. Tidak pernah berhasil. Belum lagi mengelola lantai. 5. Paman keamanan itu baik. Mereka bukan milik properti. Ini adalah karyawan eksternal. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat meminta bantuan mereka. Mereka akan dengan senang hati membantu. 6. Jika terjadi bahaya, cari polisi. Nomor polisi adalah 65.321. Catatan itu berbunyi 6 aturan. Saya memasukkan catatan ibu saya ke dalam saku saya. Waktu yang ditampilkan pada jam tangan adalah jam 9 pagi. Ada ujian lain dari pukul 4.30 hingga pukul 5.30 sore hari ini. Saya memutuskan untuk tidak masuk ke aturan baru untuk sementara waktu. Duduk di lantai pada transisi antara dua aturan. Tunggu ujian datang. Pukul 16.30 ujian dimulai. Saya mengklik perangkat lunak pelajaran online dari tablet saya. Angka kuning muncul di bagian paling tengah layar. Itu adalah hitungan mundur selama 1 jam. Hitung mundur dimulai. Angka-angka diperkecil ke kiri atas layar. Pertanyaan dibagi menjadi 60 pertanyaan pilihan ganda. 4 pertanyaan besar yang lebih menakutkan. Semua kata di atasnya adalah bahasa yang aneh. Saya telah meninggalkan salinan Sweet Plus. Catatan yang diambil dalam salinan tidak dapat dibawa bersama Anda. Bahkan akhir-akhir ini saya sangat fokus. Dengarkan baik-baik. Juga tidak bisa dalam waktu singkat. Mahir membaca bahasa aneh. Menit dan detik berlalu. Saya mengeluarkan kartu penghormatan baru. Pada kartu penghormatan ini, gantung adalah seorang pemuda yang tampak muram. Tulis di bagian belakang kartu dengan cetakan kecil dengan 1 jari. Atau bayar 100 koin Stygian untuk digunakan. Saya melemparkan 100 koin Stygian dan kartu tribute pada saat yang sama. Dengan semburan mata berputar, pria di kartu itu muncul. Seorang remaja berkulit pucat dan hantu. Ada lubang besar di hati. Saya kemudian bertanya, siapa nama Anda? Anak laki-laki itu menunjuk ke tempat kosong di hatinya. Kemudian, nama saya Wusin. Lalu mengapa Anda tidak memiliki hati? Saya awalnya adalah seorang mayor jenderal dari keluarga Shen. Karena dia curiga pada kaisar, meninggal dengan membedah hatinya. Saya bertanya lagi, apakah Anda melek huruf? Anak laki-laki itu mengangguk dengan sangat baik. Maka Anda dapat membantu saya menulis kertas ujian. Anak laki-laki itu mengulurkan tangan kanannya dan berkata kepada tuannya, beri aku hatimu. Saya akan membantu Anda. Kartu dibagi menjadi putih, hijau, biru, emas, dan merah. Kartu gonting Wusin dan kebahagiaan ganda tidak sama. Kartu untuk double happiness berwarna putih. Kartu tidak berperasaan itu emas. Saya bisa merasakan kekuatan ketidaksengajaan. Bisakah keanehan digantikan oleh koin STX? Jari-jari Heartless menggerakkan lubang itu. Apakah pemiliknya memiliki 10.000 koin? Meskipun Wusin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi saya selalu merasa seperti mendengar pena dalam kata-katanya. Saya ingat pertama kali saya bertanya pada double happiness where ketika ada kasih sayang. Jawaban double happiness tidak pasti. Wusin sedikit mengangkat guru tahu yang sombong di antara penonton. Kau senang kita tidak bertemu di penjara bawah tanah? Jika tidak, Tuan, Anda pasti akan mati. Saya mengeluarkan kartu bantian di secara langsung. Keluarkan 10.000 koin STX darinya. Setumpuk koin gelap mendarat di telapak tangan Wusin. Dia mulai melihat pertanyaan-pertanyaan di tablet sesuai keinginan saya. Guru, saya pandai sastra kuno, tidak pandai sempoa. Subteks dari kalimat ini adalah, dia dapat membantu saya dengan kertas ujian. Namun, akurasi tidak dijamin. Itu hanya ciat. Saya meyakinkan saya bahwa Anda dapat membantu saya menerjemahkan pertanyaan. Saya akan menulisnya sendiri. Dan untuk 1 jam berikutnya, Wusin bertanggung jawab atas penerjemahan. Saya bertanggung jawab untuk memecahkan masalah. Jawaban yang terus
terurai. Wuxin akan diubah menjadi bahasa aneh. Isi kertas ujian. Dia menulis pertanyaan kemudian. Mau tidak mau saya bertanya kepada tuannya. Ini bukan salinan. Mengapa Anda menjawab pertanyaan itu? Kata-kata Wuxin membangunkanku dalam sekejap. Saya menyadari bahwa saya hampir jatuh ke dalam lingkaran aturan. 100 poin. Ini adalah persyaratan izin yang muncul di Sweet Home. Tapi saya sudah memenuhi standar izin level S. Tidak peduli dengan skor sama sekali. Dan apa yang dikatakan guru di malam hari belajar mandiri adalah benar. Siswa yang tidak mencapai skor 90 atau lebih menghadiri sekolah menjejalkan 1 tahun di sekolah. Alasan mengapa saya mengikuti ujian. Saya khawatir gagal dalam ujian. Wajib masuk ke sekolah menjejalkan 1 tahun. Tapi saya mengabaikan 1 poin. Artinya, setiap cerita aneh memiliki lingkup kendalinya sendiri. Aturan rumah manis pembicaraan aneh. Ruang lingkup terbatas pada ujian belajar mandiri malam pengajar ke rumah. Elemen-elemen ini, meskipun ada salib dengan aturan rumah yang manis dan pembicaraan aneh, tapi mereka harus berada di bawah aturan keanehan yang terpisah, dikombinasikan dengan aturan bea cukai tingkat B. Nilai sempurna dalam tes dihargai oleh ayah saya. Saya menilai, ini adalah cara membersihkan bea cukai, bukannya aturan rumah yang manis retak keluar dari hal negatif. Sebaliknya, ini adalah cerita aneh dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi. Ketentuan undangan. Jika Anda memenuhi persyaratan untuk skor penuh, lalu secara paksa berpindah dari satu pembicaraan aneh ke pembicaraan lainnya, untuk melarikan diri dari suatu wilayah, masuk lebih dalam ke wilayah. Tidak heran hal yang sama meninggalkan rumah. Keluarnya level S adalah dengan membuka kebenaran pencarian. Temukan sumber polusi apa adanya. Meninggalkan kelas B tidak ada hubungannya dengan rumah yang manis sama sekali. Hanya diperlukan nilai yang cukup tinggi. Ayah menghargai dirinya sendiri, tapi apresiasi ini, agaknya, ayah juga dibatasi oleh aturan yang lebih maju. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan putri saya pergi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan aneh itu juga tidak mungkin. Dengan tidak adanya prasyarat, memaksa saya ke pembicaraan aneh baru. Mereka hanya bisa melakukan ini dengan menanam petunjuk dalam cerita aneh lainnya. Tunggu orang yang hidup menginjak guntur. Tapi saya mencoba keluar dari rumah antarmuka ujian. Tablet kemudian dimatikan secara paksa. Tanpa diduga, ketika tombol shutdown disentuh, makalah ujian diserahkan secara otomatis. Wajah tersenyum kuning muncul dari tengah tablet. Emoji senyum kematian yin dan yang aneh. Skor akhir adalah 97 poin. Selamat kepada para kandidat yang telah memenangkan gelar siswa kehormatan. Kandidat dianugerahi Kaiming New High School. Aturan berbicara tentang surat penerimaan. Surat penerimaan hitam. Tanggal penerimaan yang ditunjukkan di atas adalah 1 September. Saya terlihat jelas. Saya akan tepat waktu untuk 1 September. Akan untuk sementara waktu. Ini adalah bintang pagi yang mengubur ranjau di ruang bawah tanah pemula. Peraturan sekolah menengah itu aneh. Saya mengemasi ransel saya. Pergilah ke lorong yang gelap di depan. Arah rumah ada di belakangku. Dengan aku pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Aku mengeluarkan catatan ibuku, letakkan di depan Wuxin. Ditanya apakah catatan itu pernah terkontaminasi. Wuxin menyentuh catatan itu dengan tulang kertas seputih salju. Tidak tercemar. Catatan yang menyatakan ibu, semua aturan benar. Jika Anda takut, Anda bisa pulang. Pulang saja. Anda akan selalu menjadi gadis yang baik untuk ibu Anda. Ibu akan melindungi Anda selama sisa hidup Anda. Aturan ini untuk memberitahu saya, jika Anda berbalik, saya bisa menjadi putri selamanya. Tinggal di rumah yang manis. Aturan, pembicaraan aneh tentang menjadi NPC. Itu untuk terus melawannya sampai akhir. Atau di bawah persetujuannya, dia berubah menjadi harimau aneh dan bertindak sebagai harimau. Ini adalah pertanyaan pilihan ganda di depan semua penyintas. Dan dengan saya, tidak ada pilihan. Mulai tingkat maksimum. Jika Anda memilih untuk menyerah, itu terlalu pengecut. Aku akan melawan pembicaraan aneh sampai akhir. Hancurkan semua hantu yang menghalangi jalanku. Hanya saja saya melangkah ke lorong dengan satu kaki. Saya merasakan seseorang di belakang saya. Nafas datang dalam sekejap. Aku menyentak kepalaku ke belakang. Ketiganya terkejut pada saat yang sama. Dungeon Infinite Corridor dibuka. Jumlah percobaan adalah 3. Kesulitan 3 bintang. Anda manusia dan Anda hantu. Gadis berkacamata itu ketakutan dan berjongkok di pantat. Duduk di tanah. Kacamata jatuh. Dia menyipitkan mata dan berbaring di tanah mencari kacamata. Anak laki-laki itu terus menggosok lengannya. Jaga jarak aman dari kami. Giginya bergetar dan dia berkata, bagaimana mungkin ada 4 orang? Suara salinan yang terbuka di kepala saya memberitahu saya, hanya ada 3 orang dalam salinan ini. Saya buru-buru berkata tenang. Heartlessness itu aneh. Ada lubang besar di dadanya. Anda tidak bisa menyembunyikan
menyelesaikannya. Anak laki-laki itu menunjuk ke arah saya dengan tangan gemetar dan berkata, "Bagaimana dengan kamu? Anda semua bersama. Apakah Anda juga aneh? Saya manusia, juga salah satu penguji coba penjara bawah tanah ini." Wajahku tenang, ini adalah salinan multi pemain. Prioritas pertama saya adalah meyakinkan rekan satu tim saya, meningkatkan kohesi tim. Satu asisten lagi, satu lagi peluang untuk menang. Anak laki-laki itu akan skeptis. Dia tidak bodoh. Jika tidak mungkin untuk membersihkan bea cukai. Aturannya aneh dan kompleks. Gadis itu juga memakai kacamata tebal. Dia mengulurkan tangan kepadaku. "Halo, nama saya Wen Suecha. Baru saja lolos dari kematian. Dari kisah aneh berjudul Sweet Home Rules." Anak laki-laki yang berlari keluar segera menjawab. Dia berbicara dengan cepat. "Nama saya Lilin." Itu juga keluar dari pembicaraan aneh aturan rumah yang manis. Ketika ibu dan ayah tidak ada di rumah, saya menemani nenek saya. Bujuk nenek untuk makan. Bantu nenek membersihkan kotoran di tubuhnya. Nenek sangat senang dibujuk olehku. Memberi saya aturan untuk menyelesaikan permainan. Tablet itu memiliki akses internet. Saya mencari jawaban di web. Kemudian saya mencetak 100 poin. Setelah memberikan transkrip kepada ayah, ayah memuji saya karena cukup sukses. Kemudian dia meninggalkan rumah. Wen Suecha berbisik, "Saya juga membuat nenek saya bahagia. Bantu ibu dengan pekerjaan rumah tangga. Bantu ayah membayar kembali uangnya. Saya juga mencantumkan nama saya di atasnya." Kemudian dia bertanya dengan bingung, "Bagaimana kamu membantu ayah membayar kembali uang itu?" Ayah bilang dia menginginkan dua kaki saudara laki-laki saya dan kedua tangan saya. Saya membantu ayah saya menangkapnya. Adik laki-laki itu memotong tangan dan kaki kakaknya kepada ayahnya. Mencium teh salju terlihat lembut dan lemah. Itu gadis yang terkendali. Tapi isi kata-katanya membuat Lilin sakit gigi. "Mengapa kamu gadis yang tangguh?" Wen Suecha menutupi wajahnya dan berkata, "Karena saya tidak ingin mati." Tentu saja. Apa yang bisa saya lakukan? Saya mengevaluasi mereka berdua di dalam hati saya. Lilin sedikit pintar, pemalu tapi berhati-hati. Mencium teh salju tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Faktanya, dia tegas dan berani. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Lilin menampar dahinya dengan sedikit kesal. Bagaimana saya tidak memikirkan metode ini? Sial, saya mendapat nilai sempurna. Tapi tablet mengenali saya selingkuh. Saya menerima ini. Lilin mengeluarkan pemberitahuan penerimaan hitam. Wen Sue yakin. Aku berbisik ke kacamatku bahwa aku tidak hadir dalam ujian. Saya tidak menerima surat penawaran. Tetapi saya menerima pemberitahuan untuk mengikuti ujian kembali. Masalah pemberitahuan ditekan untuk saat ini. Kataku, menunjuk ke plakat logam di lorong. Ada kata-kata di atasnya. Mereka bertiga melangkah maju. Aturan pada plakat logam terungkap. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Manajemen properti Daystar terbatas. Berkomitmen untuk setiap pengguna. Memberikan layanan properti berkualitas. Tidak peduli apa tujuan Anda untuk meninggalkan rumah Anda dan memasuki lorong. Pastikan untuk mengikuti aturan di bawah ini. Untuk menjaga diri Anda tetap aman. Aturan koridor nirkabel didasarkan pada komunitas lama. Gedung apartemen gaya lama. Tidak ada lift yang dipasang. Silakan turun melalui lorong yang aman. Perlu diingat bahwa sama sekali tidak ada lift di gedung ini. Jika Anda melihat lift, tolong tutup mata Anda. Hitung sampai 10. Buka mata Anda lagi. Halusinasi akan hilang. 2. Ada 2 lorong yang aman. 1 ke timur, 1 ke barat. East Save Passage sedang diperbaiki. Untuk pergi, silakan ambil jalur aman barat. Jangan melewati jalur aman yang salah. Berbahaya di sana. 3. Ada tanda hijau di atas lorong pengaman. Saluran hanya bisa turun, tidak bisa naik. 4. Tetangga Anda lebih ramah. Mereka akan berbicara dengan Anda. Anda dapat mengobrol dengan mereka. Tapi jangan terima dia, undangan kami, bahkan tidak mengunjungi rumah mereka. 5. Baru-baru ini, karena renovasi komunitas lama, lantai sering dipenuhi dengan orang-orang yang mengenakan topi kerja. Jangan panik, mereka pergi ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. 6. Setiap bangunan memiliki total 7 lantai. Ada 2 penjaga keamanan yang berpatroli, mengenakan seragam hitam. Walkie-talkie di tangannya adalah seorang penjaga keamanan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat meminta bantuan mereka. 7. Rasa arah sangat penting. Harap tetap jernih dengan bantuan alat jika perlu. Mulut Lilin bergetar. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Pembuluh darah biru di dahinya mengatakan bahwa dia marah dan penuh kebencian. Aku keluar dari rumah hantu itu. Kehabisan. Bagaimana Anda melihat aturan sialan ini lagi? Kapan saya bisa melarikan diri sepenuhnya? Saya berkata setelah dengan cepat menuliskan aturan di plakat. Anda harus bersyukur atas aturannya. Dia adalah penyelamat hidup kita. Di mana kami berada? Ini adalah ruang publik di depan rumah 3 rumah tangga. Di sisi kiri adalah lorong aman dengan lampu hijau berkedip. Pintu yang berat itu bersinar hijau samar. Tidak ada akhir tangga yang terlihat. Lilin hanya merasa koridor itu menakutkan. Ayo keluar dari lorong yang aman sesegera mungkin. Ini disebut koridor infinity. Mungkin kita akan keluar dari gedung ini. Anda dapat meninggalkan cerita aneh ini. Saya melihat sekeliling. Pintu ketiga rumah
ditutup. Nomor rumah tergantung di atas pintu. Ini adalah lantai 7. Rolling Snow Team melihat ke lorong yang aman. Beberapa takut. Ada juga tangga ke atas untuk lorong aman ini. Saya buru-buru berkata, tapi jalan aman yang saya lihat tidak naik. Ini adalah lantai 7. Perkuat pengetahuan Anda. Jangan ragukan itu. Wen Suecha menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Mengangguk. Lilin tidak berani bertindak gegabah. Aturan mengatakan bahwa East Side Save Passage sedang diperbaiki. Untuk pergi, silakan ambil jalur aman barat. Tapi bagaimana kita tahu arahnya? Saya memikirkannya sebentar. Mari kita lihat apa yang terjadi di lorong. Aturan hanya mengatakan bahwa jalan yang aman hanya bisa turun, bukan naik. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat berbalik di antara koridor. Yang kita lihat hanyalah koridor tak terbatas. Aturan di atas panggung. Anda juga perlu menemukan aturannya. Lilin dan Wen Suecha berkata serempak. Koridor yang ditangguhkan menghubungkan penduduk timur dan barat. Koridor ini dibatasi oleh pagar besi hitam. Berdirilah di dekat pagar pembatas dan perhatikan. Melihat ke bawah, tidak ada jalan yang terlihat. Lihat ke atas dan tidak melihat langit. Dan hal terpenting bagi kami saat ini untuk membedakan arah timur-barat, tepat di mana kita berada. Ini 701702703 rumah tangga. Di sisi lain lorong, ini adalah 704 705 700 dan 63 rumah tangga. Pintu keamanan gelap gulita yang sama, tata letak simetris. Saya membuka tablet, menemukan perangkat lunak kompas di dalamnya. Kompas membuat 3 putaran cepat, kemudian tunjukkan bahwa arah 701702703 adalah sisi barat. Lilin melihat harapan hidup. Saya ingin turun melalui lorong yang aman di sana. Saya menghentikan 2 orang yang ingin mencoba. Di jendela lantai seberang, Anda dapat melihat pantulan sinar matahari. Aturan mengatakannya, lingkungan ini adalah lingkungan tua. Setiap bangunan hanya memiliki 7 lantai. Jadi, lantai tak terbatas yang baru saja kami lihat di lorong, itu adalah halusinasi yang disebabkan